bermanfaat buat saya agar saya juga bisa seperti Mbak Lucy dan Ibu Prani. Terima kasih Bu. Selamat Amin, siang. amin, amin, amin. Kita belajar hari ini ya. Jangan lupa prakteknya. Oke, kita selanjutnya Ya Bu, ke materi. Makasih Bu Poni. makasih juga Mbak. Sekarang kita ke eh, beliau adalah seorang ibu rumah tangga muda yang sangat cantik dari Singaraja. Tinggalnya sekarang di Denpasar, mempunyai moto hidup Big Dream, Big Action. Beliau bergabung di Paras tahun 2016 karena beliau fokus di Paras. Beliau sudah mendapatkan banyak reward. Reward yang telah didapatkannya adalah emas, sepeda motor NMAX 4 kali, wisata spiritual Cina Tibet, tur Korea Selatan, City Card, dan bonus uang setiap bulannya. Kita langsung saja sambut ini dia, Mbak Kadek Luciana Christine. Mbak Luciana hadir, Mbak. Oke, siap. Terima kasih, Teh Dewi, Silakan. MC kita yang luar biasa siang hari ini ya. Saya ambil alih ya. Baik. Oke. Selamat siang, Bapak Ibu semua, sahabat reseller di seluruh Indonesia. Ini udah ada 22 orang ya yang join. Apakah suara saya sudah jelas? Atau jangan-jangan ini wajah saya aja yang kelihatan, suaranya nggak ada. Jelas, jelas, Oh, Mbak. enggak, wajahnya hilang, suaranya aja yang ada. Jelas ya? Oke, siap, jelas ya. Nah, jadi ini hari ini kita ngomongin tentang TikTok ya. Nah, sebelum lanjut kita membahas ke materi, tadi saya udah diperkenalkan, tapi mungkin di antara teman-teman ada yang belum kenal saya, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali ya. Jadi nama saya Kadek Luciana Christine, bisa dipanggil Lucy. Saya tinggal di Denpasar, sudah menikah dengan satu orang suami ya. Jadi sudah menikah, terus sekarang full time di Faras. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau bicara tentang bisnis Faras, ini saya mengenal Faras ini dari tahun 2016 sebenarnya Bapak Ibu ya. Dari 2016 saya mengerjakan bisnis Faras, akhirnya pada 2017 memutuskan resign dan fokus menjalankan bisnis Faras. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi tadi, Mbak Dewi udah jelasin ya, saya dibilang dapat apa tadi, motor segala macam itu. Nah, itu biar Mbak Dewi nggak dikira bohong, sekarang saya tunjukin ya. Saya izin share screen ya. Oke, sebentar. Oke, ya. Apakah muncul slide saya? Muncul, Mbak, muncul. Oke, siap. Nih ya. Jadi ini hal-hal yang selama saya di Farah sudah saya dapatkan ya, mulai dari bisa jalan-jalan ke luar negeri, wisata spiritual bersama Faras itu ke Tibet, Cina, terus juga bisa merenovasi rumah keluarga saya. Terus yang terakhir ini 2021 saat pandemi, saat semua orang kehilangan lapangan pekerjaan, tapi di Faras saya bisa tembus kualifikasi mobil saya yang pertama ini ya di tahun 2021. Nah, artinya apa yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu yang hadir malam hari ini bahwa di Faras itu membayar tuntas setiap kerja keras yang kita lakukan ya. Jadi keputusan Bapak Ibu sudah ada di Faras itu sudah sangat tepat sekali. Dan yang ingin saya tekankan adalah ini tidak terjadi begitu saja Bapak Ibu ya. Ini tidak terjadi begitu saja ya. Ini bisa terjadi melalui apa namanya? Proses juga ya, proses belajar dari saya yang dulu awalnya sama sekali tidak dapat jualan, 3 bulan pertama tidak dapat jualan, akhirnya saya memutuskan untuk konsisten terus belajar dan berusaha hingga akhirnya bisa mencapai hal-hal yang terlihat di layar ini ya. Jadinya saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang hadir siang hari ini, benar-benar yang mau meluangkan waktunya untuk belajar. Saya doakan Bapak Ibu yang hadir hari ini diberikan kesuksesan di bisnis Paras. Amin. Astongkare ya.
Oke. Nah, ini kan kita ngomongin TikTok. Ya, saya mau tanya dulu. Yang hadir hari ini sudah semua punya akun TikTok atau belum? Coba tulis di kolom chat. Sudah semua punya akun TikTok apa belum? Jangan sampai nanti kita ngomongin TikTok ternyata belum pada punya akun TikTok nih. Waduh. Sudah. Oke. Ada yang belum? Yang belum ada nggak? Yang belum? Oh, ada yang belum ya? Oke. Nggak usah sedih ya, nggak usah sedih. Ini untuk Kak Tata Gandhi yang belum punya akun. Ini nanti kita di sini kan bahasnya itu bukan hal teknis ya, tapi lebih ke menekankan ke algoritma TikTok. Gimana tipsnya biar di TikTok tayangan video TikTok kita banyak ditonton. Itu nanti yang akan kita pelajari ke depannya. Jadinya kalau untuk yang belum punya akun TikTok, ini saya sertakan link video ya, link video di komen. Nanti itu bisa di copy. Setelah webinar ini bisa ditonton gimana caranya nanti buat akun TikTok dan TikTok Shop ya. Saya sertakan. Semoga masuk ya. Masuk linknya ya, Bapak Ibu ya. Itu nanti sehabis acara silakan ditonton. Jangan sekarang ya, sekarang belajar ini dulu kita fokus. Ini nanti habis acara silakan ditonton. Di sana saya sudah bikinkan cara untuk membuat akun TikTok dan membuat akun TikTok Shop ya. Jadi sehabis acara silakan belajar. Nah, ngomong-ngomong tentang cara berjualan melalui aplikasi TikTok, itu kita memerlukan 2 aplikasi ya, Bapak Ibu ya ini. Ada namanya aplikasi TikTok, ada namanya aplikasi TikTok Shop. Atau kalau diketik di App Store atau Play Store itu TikTok Seller namanya ya. Nih, silakan. Ini apa namanya harus dimiliki ya. Ini harus dimiliki keduanya. Pastikan ini Bapak Ibu nanti memiliki ya. Oke. Nah, sebelum lanjut kita ini dulu nih bahas dulu. Yang pertama TikTok. TikTok itu apa? TikTok merupakan platform video pendek yang memungkinkan pengguna berimajinasi dan mengekspresikan ide secara bebas dalam bentuk video pendek. Lalu video tersebut dapat dibagikan kepada seluruh pengguna TikTok di berbagai belahan dunia. Ya, jadi TikTok ini sifatnya dia mendunia dan global ya. Saat ini pasti di antara Bapak Ibu udah sering sekali, biarpun nggak punya akun TikTok, tapi pasti pernah dengar kan setidaknya TikTok gitu, karena benar-benar sedang naik daun dan booming sekali aplikasi TikTok ini ya. Terlebih lagi karena pandemi kemarin kan banyak orang tidak bisa beraktivitas ya, tidak bisa kerja segala macam itu di rumah kan. Nah, mereka kegiatannya apa ya, biasanya mereka akan mengalihkan ke TikTok ini. Kalau dulu TikTok ini biasanya kan yang ngisi itu hanya untuk joget-joget aja kayak gitu kan, dance challenge dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang udah sangat bervariasi sekali. Di TikTok kita bisa buat konten edukasi, langsung edit di sana, jadi sangat memudahkan sekali ya. Jadi banyak hal bisa kita lakukan di TikTok seperti itu. Tidak hanya joget-joget, tapi kita bisa share juga tentang info kesehatan dan lain sebagainya ya. Nah, lanjut yang kedua, TikTok Shop-nya ya. Karena kan kita perlu 2 aplikasi seperti yang tadi saya sampaikan. Lalu TikTok Shop apa Mbak Lucy? Nah, TikTok Shop adalah fitur social e-commerce yang memungkinkan pengguna maupun para kreator mempromosikan dan menjual produk sekaligus melakukan aktivitas belanja. Ya, jadi TikTok Shop ini konsepnya itu hampir mirip dengan Shopee. Di sini nanti orang bisa jualan, bisa belanja gitu, yang mau belanja, yang mau jualan bisa nanti di sini ya. Jadinya ada transaksi jual beli itu bisa nanti melalui TikTok Shop. Ya, nah inilah sekarang yang harus kita manfaatkan ya. TikTok Shop ini yang harus kita manfaatkan, benar-benar manfaatkan peluangnya ya. Sekarang ini belum terlalu banyak yang masuk ke TikTok Shop dari Farah sendiri ya. Nah, di sini harapan saya 28 orang yang gabung hari ini adalah menjadi 28 yang tercepat. Ya, lebih cepat kan lebih baik. Ya, jadi seperti itu, memanfaatkan TikTok Shop ini. Karena benar-benar ini bisa membantu untuk meningkatkan penjualan dan closing kita. Oke. Nah, ini sekarang kita bahas dulu nih fakta-fakta menarik tentang TikTok. Ya. Wah. Oke, bisa dilihat di slide. Ya, yang pertama, telah diunduh lebih dari 2 miliar pengguna melalui App Store dan Google Play Store. Bayangin, 2 miliar di seluruh dunia ya.
Indonesia aja berapa penduduknya? 350 juta ya, 350 juta jiwa. Ini berarti berapa kali penduduk Indonesia ini udah di-download nih TikTok ini ya. Jadi sangat besar sekali. Bayangin 2 miliar ini bisa menjadi sasaran pasar kita. Terus memiliki lebih dari 800 juta pengguna aktif nih. Ya, jadi dari 2 miliar yang di-download ternyata ada 800 juta pengguna aktif itu di 2020. Sekarang tahun berapa? 2022. Ini semakin meningkat sekarang, akan semakin meningkat. Ya, karena TikTok ini udah semakin menjamur, udah semakin viral aplikasinya ya. Nah, itu. Jadi bayangin aja ini 800 juta ini bisa menjadi sasaran pasar kita, ya. Terus rata-rata para pengguna menghabiskan waktu santai mereka hingga 52 menit per hari. Asumsikan satu video pendek itu 15 sampai 30 detik. Ya, jadi berapa itu ada jumlah video orang yang tonton satu hari? Karena memang TikTok ini ya itu seperti membuat kecanduan, ya membuat kecanduan bener deh. Jadi sekarang kita misalnya ambil handphone, habis itu kita scroll satu video, suka, habis itu keinginan seseorang untuk scroll lagi itu tinggi sekali, ya. Jadi seperti itu. Keinginan TikTok ini seperti membangkitkan rasa penasaran setiap orang saat ini, ya. Kemudian selanjutnya, pengguna TikTok lebih suka menonton video orang lain. Ya, ini yang saya maksudkan ya. Kadang-kadang tuh kalau kita udah scroll video TikTok kan terus scroll gitu ya. Asik menonton konten orang yang kreasi orang lain itu sangat menyenangkan. Nah, di sini yang harus kita manfaatkan ya. Karena banyak orang yang suka menonton, kenapa kita tidak memilih menjadi konten kreatornya? Kita yang membuat video kesehatan yang nantinya kita kaitkan dengan Faras yang pada ya dengan cara menarik yang mana akhirnya nanti itu akan ditonton oleh pengguna-pengguna lain di TikTok. Ya, jadi kita di sini memiliki pilihan sebagai penonton atau konten kreator. Nah, karena kita di sini fokusnya untuk promosi seperti itu, jadi kita lebih baik menjadi konten kreatornya. Kemudian semakin banyak orang dewasa pakai TikTok. Ya, ini dulu TikTok itu dikenalnya itu sebagai aplikasi alay. Iya, apa sih TikTok itu lebay? Itu kan bocil-bocil aja yang ada di TikTok kayak gitu dulu. Ya, dulu. Tapi sekarang sudah semakin banyak orang-orang dewasa 25 tahun ke atas itu yang main TikTok. Sesuai dengan sasaran pasaran kita di produk Faras kan? Adalah orang-orang berpenghasilan yang usianya kira-kira 25 tahun ke atas yang sesuai dengan sasaran pasaran kita. Jadi ini harus kita manfaatkan ya. Banyak kok sekarang orang-orang dewasa yang sudah mulai pakai TikTok. Artis-artis apalagi kan semua mereka udah terjun juga ke TikTok. Jadi sebesar itu apa namanya keviralan dari aplikasi TikTok ini. Terus poin yang terakhir, lebih dari 1 juta video ditonton pengguna aktif TikTok setiap harinya. Nah, ya, jadi sangat besar sekali potensi apa namanya video kita bisa ditonton orang lain kalau di TikTok ya. Nah, lanjut ini. Kenapa jualan di TikTok? Nah, untuk Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh aja langsung nanti di kolom chat ya, di kolom komentar. Mungkin nanti di akhir sesi kita akan ada tanya jawab. Selanjutnya kita akan bahas kenapa harus jualan di TikTok. Nah ini alasan yang pertama. Ya, ini harus Bapak Ibu pahami. Kenapa? Karena ini untuk menguatkan niat Bapak Ibu untuk promosi di TikTok seperti itu ya. Yang pertama itu punya jutaan pengguna aktif. Tadi ya 2020 itu 800 juta pengguna aktif. Ya, ini bisa menjadi sasaran pasar kita untuk apa? Untuk sebagai langkah bisnis kita memperluas pasar. Ya, ini. Karena ada banyak pengguna aktif itu bisa sebagai langkah kita untuk memperluas pasar bisnis kita, menyebarkan manfaat Faras ke semakin banyak orang, seperti itu. Kemudian di TikTok itu kita bisa melakukan transaksi secara aman. Jadi di TikTok itu sangat minim sekali penipuan ya. Kenapa seperti itu? Karena setiap seller yang ingin berjualan di TikTok itu kita harus ada namanya verifikasi dokumen ya. Jadi itu kita bisa menggunakan KTP atau paspor ya. Jadinya ini lebih aman ya. Sangat meminimalisir penipuan seperti itu. Nah, karena di TikTok ini transaksinya aman, maka secara otomatis orang-orang akan berbondong-bondong untuk memilih belanja di TikTok Shop.
Ya, banyak orang-orang yang dulu suka belanja di Shopee, sekarang akhirnya dia lebih suka belanja di TikTok Shop seperti itu karena dirasa aman. Ya, jadi ini harus kita manfaatkan. Kemudian juga bisa menambah audiens, ya benar ya. Ini menambah audiens atau pemirsa. Ini nanti di TikTok itu punya dia namanya sistem FYP kayak gitu ya. Dari sanalah nanti kita bisa bertemu apa namanya video kita dilihat oleh banyak orang yang sesuai dengan yang tertarik dengan konten yang kita buat, yang memiliki minat dengan konten-konten yang kita buat seperti itu. Kemudian, tersedia gratis ongkir dan promo fantastis. Nah, ini ya tadi MC kita bilang TikTok sekarang lagi bakar-bakar uang ya gitu. Jadi TikTok ini sekarang dia lagi fokus untuk membuat akunnya semakin besar. TikTok Shop terutamanya ya, itu dia apa namanya sering sekali mengasih promo-promo, gratis ongkir seperti itu dan promo-promo fantastis lainnya. Ini harus kita manfaatkan. Kita namanya orang kalau belanja itu kalau dikasih gratis ongkir kan seneng ya. Nah ini otomatis orang akan sangat suka menggunakan TikTok karena sekarang dia masih sering apa namanya memberikan promo gratis ongkir seperti itu ya. Nah ini siapapun punya kesempatan untuk terkenal. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kita di Instagram ya, buat Bapak Ibu yang pakai Instagram pasti tahu ya. Agar kita bisa menjadi influencer atau terkenal, video kita mendapatkan like banyak atau foto kita mendapatkan like banyak, itu kita harus apa namanya memiliki follower yang banyak. Kan seperti itu. Tapi kalau di TikTok tidak perlu, ya. Biarpun Bapak Ibu followernya cuma 2, cuma 4, tapi detik ketika Bapak Ibu berhasil membuat satu konten yang bisa FYP, yang bisa viral, ya maka itu akan ngegulung. Followers bertambah, tayangan video bertambah. Kalau sudah punya TikTok Shop dan biasanya kalau kita tahu kan apa namanya jumlah orang yang melihat produk kita juga akan bertambah. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan takut. Aduh saya baru sekarang nih download TikTok gimana dong Mbak Lucy? Nggak apa-apa. Ya, nanti yang kunci di sini adalah konten yang Bapak Ibu buat nanti yang mempengaruhi bisa terkenal akunnya atau tidak ya, tergantung dari konten yang dibuat. Seperti itu. Kemudian bisa beriklan lewat TikTok for Business ya. Jadi kalau untuk Bapak Ibu yang biasa beriklan di Facebook ya, di Facebook Ads nanti di TikTok juga bisa disediakan ya. Jadi nanti iklannya itu bisa banyak tujuannya nanti tergantung kebutuhan Bapak Ibu, bisa untuk menaikkan followers misalnya maunya atau menaikkan tayangan video atau meningkatkan jumlah pembelian produk, banyak nanti pilihannya. Bapak Ibu bisa nanti pilih itu sesuai dengan kebutuhan ya. Tapi kalau yang ini dia berbayar. Ya, TikTok Ads-nya ini berbayar dia. Kemudian ada berbagai macam konten kreator untuk promosi. Jadi di TikTok itu ada banyak ya artis TikTok kalau orang bilang. Nah, itu nanti bisa apa namanya Bapak Ibu ajak kerja sama nanti misalnya kita suruh untuk mempromosikan produk kita, bundling tukar dengan produk kadang ada atau kita bayar dia berapa 100.000 sampai jutaan ada tergantung banyaknya followers mereka, tergantung seberapa viral dan terkenal mereka di TikTok. Jadi beda-beda ya. Nanti itu bisa dipilih juga ya. Untuk meningkatkan kalau ada yang teman-teman pernah dengar ada Bunda Korla itu kan nah itu bisa seperti Mama Lala Tante Lala itu yang jualan yang marah-marah itu ada itu di TikTok ya jadi banyak orang yang nge-endorse istilahnya kalau kita bilang itu nge-endorse dia untuk mempromosikan produknya nanti kalau mau ke langkah itu juga bisa ya tapi untuk pemula lebih baiknya itu semua kita organik dulu seperti itu untuk meningkatkan apa namanya kualitas akun kita. Kemudian konten TikTok relatif lebih sering di-share. Coba kalau Bapak Ibu perhatikan ya, TikTok ini itu bisa langsung dihubungkan dia ke sosial media lainnya. Misalnya ke Instagram bisa, ke WhatsApp juga bisa, ada fiturnya dia yang bisa dihubungkan ke sosial media ya. Nah, ini kerennya. Jadinya ini yang membuat kenapa TikTok ini menjadi viral karena kadang orang posting di story WA, postingnya apa? Video TikTok. Orang posting di story Facebook yang diposting apa? Video TikTok. Kayak gitu ya. Ini TikTok ini pinter dia untuk membuat dirinya semakin terkenal ya. Jadi ini harus kita manfaatkan. Satu KTP bisa dipakai untuk verifikasi berapa akun? Satu KTP, satu akun ya.
Oh, ini udah dijawab sama Kak Dewi ya. Hanya bisa untuk satu akun per satu KTP ya. Jadinya kalau misalnya pengen lagi buat punya 2 TikTok Shop gitu, berarti pakai akun suaminya atau siapa nanti seperti itu. Ya, tapi saya saranin sebenarnya kalau kita buat TikTok Shop itu satu aja cukup, tapi nanti itu yang kita besarkan ya melalui dari konten-konten yang kita buat. Kemudian fitur TikTok mudah digunakan ya, sangat mudah sekali. Kalau dulu kita bikin video pendek ya, sekarang TikTok itu kerennya udah bisa loh kita sampai 3 sampai berapa ya kemarin kalau nggak salah 10 menit ya. Paling maksimal itu sekarang. Udah semakin diperbaharui dia. Jadinya kita sudah bisa sekarang bikin video itu kalau di TikTok TikTok yang bantu fitur editnya itu gampang dia. Ya beda kalau misalnya kita pakai aplikasi KineMaster. Kalau dulu kita kan bikin video harus edit ulang lagi masukin ke KineMaster atau edit video lainnya baru kita edit. Kalau di TikTok enggak. Nanti di TikTok bisa diedit langsung ya. Bikin video-video yang menarik untuk kita promosi. Nah, ini fitur-fitur yang menguntungkan di TikTok ya. Yang pertama, edit atau posting video atau gambar. Nah, ini fitur editingnya ini sangat memudahkan kita untuk berkreasi, membuat konten-konten yang bisa menarik orang ya sehingga video kita bisa FYP. Kemudian posting story. Jadi di TikTok itu sekarang udah bisa juga posting story sama kayak di Facebook dia. Ini kalau cerita atau story ini dia berlakunya 24 jam. 24 jam saja ya. Orang juga bisa dia ini komen di story kita juga bisa. Sama memberikan like juga bisa di story. Kemudian fitur live di TikTok. Nah, live ini itu biasanya terbuka dia ketika pengikut kita sudah mencapai 1000 ya, 1000 followers. Baru minimal kalau nggak salah 1000 followers ini ya, 1000 followers baru kita bisa live di TikTok. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang belum 1000, ayo semangat berkonten ya, biar tembus ini. Kenapa? Karena live di TikTok ini itu sangat bagus untuk meningkatkan kualitas akun kita ya. Semakin sering kita live, TikTok itu akan semakin baik dengan akun kita. Jadi dia akan membuat akun kita itu semakin terkenal seperti itu. Ya. Jadi ini tapi sayangnya ini bisa dibuka itu ketika pengikut kita udah 1000, followers kita udah 1000 baru bisa terbuka untuk fitur live di TikTok ini. Ya. Kemudian mempromosikan video dengan TikTok Ads seperti yang tadi saya sampaikan ya yang berbayar itu. Ini juga sudah tersedia fiturnya dan program afiliasi. Nah, program afiliasi ini maksudnya adalah jadinya dengan mengikuti program afiliasi ini, kita mendaftarkan produk kita ke afiliasi, maka konten-konten kreator lain di TikTok itu bisa menambahkan produk kita ke keranjang kuning mereka. Jadi kalau mereka lagi buat video, terus mereka suruh orang ngeklik keranjang kuningnya mereka, itu bisa produk kita muncul di sana. Ya, seperti itu. Ini mirip seperti sistemnya itu kerjasama, program kerjasama. Ya, jadi ini sangat menguntungkan sekali fitur-fitur ini di TikTok. Nah, ini istilah-istilah di TikTok. Ya, ada banyak sebenarnya istilah, ini hanya beberapa saya masukin, tapi ini yang paling penting ya, ini yang paling sering terdengar. FYP. Pasti udah sering ya dengar ya. Ini ya, FYP for your page. Ini yang paling sering didengar biasanya FYP, tapi mungkin di antara Bapak Ibu bertanya, FYP itu apa sih sebenarnya? Apa yang dimaksud dengan FYP kayak gitu kan ya, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bertanya. Nah, ini. Jadi FYP adalah beranda atau halaman utama yang muncul pada saat pertama kali membuka TikTok. Ya. FYP berisi kumpulan rekomendasi video yang sedang naik daun atau populer. Konten video FYP disesuaikan dengan algoritma akunnya. Ini berdasarkan preferensi konten kreator yang di-follow dan jenis video yang paling sering disukai. Jadinya FYP setiap orang Bapak Ibu ya itu berbeda-beda. FYP saya dengan FYP Bapak Ibu berbeda-beda. Tapi kalau kita berteman ya di TikTok, maka biasanya video FYP, kalau misalnya kita berteman di TikTok, saya anggap ya, terus saya nonton ada satu video info tentang ambien gitu. Saya nonton sampai full, maka video yang saya tonton akan direkomendasikan ke Bapak Ibu. Jadi kayak gitu. Itulah kenapa ini ya FYP itu disesuaikan dengan preferensi konten kreator yang di-follow dan jenis video yang paling sering disukai. Seperti itu. Ya, misalnya Bapak Ibu sering menyukai konten yang berhubungan dengan
video masakan kayak gitu, maka konten-konten yang muncul di beranda Bapak Ibu adalah yang berkaitan dengan video masakan. Kalau tentang info kesehatan, maka konten-konten yang muncul di beranda Bapak Ibu adalah tentang konten-konten kesehatan seperti itu. Ya, jadi ini berbeda-beda setiap orang FYP-nya. Nah, sekarang dari tadi saya ngomongin algoritma TikTok itu apa Mbak Lucy ini ya? Apa yang dimaksud dengan algoritma TikTok? Ini penting diketahui sebelum kita memutuskan untuk berkonten. Sebelum kita membuat konten, kita harus paham dulu gimana sih algoritma TikTok, cara kerjanya TikTok biar video kita FYP atau viral itu gimana sih sebenarnya gitu. Nah, ya, ini harus kita pelajari. Nah, algoritma itu adalah sistem yang didesain untuk menyajikan konten kepada pengguna berdasarkan ketertarikannya. Jadi kalau Bapak Ibu di awal baru download video download aplikasi TikTok akan ditanya minatnya apa sih kayak gitu ya. Nah, nanti misalnya di sana Bapak Ibu pilihnya minatnya kesehatan, perawatan diri dan kecantikan, terus liburan, hiburan kayak gitu, maka konten-konten yang muncul di beranda Bapak Ibu adalah yang berkaitan dengan hal-hal tersebut ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian gimana sih cara kerja algoritma? Ini ya. Cara kerja algoritma TikTok itu adalah yang pertama interaksi pengguna. Ya, jadinya dengan siapa Bapak Ibu sering like, komen atau membagikan konten, dengan akun mana Bapak Ibu sering like, membagikan atau komen. Nah, maka video yang muncul di beranda Bapak Ibu adalah video-video yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya. Oke. Nah, disinilah nanti pentingnya untuk kita. Jadinya kalau misalnya saya saranin ya, kalau misalnya kita ini kan menjual varas ya, maka Bapak Ibu kalau bisa nanti tontonlah video-video yang berkaitan dengan info kesehatan juga, atau tentang karena kita ini kan bisnis, info-info tentang bisnis kayak gitu. Tonton konten-konten yang seperti itu. Ya, maka nanti kalau kita juga rutin menonton konten yang seperti itu, ya, nanti kemungkinan besar konten kita akan ditayangkan ke orang-orang sejenis yang juga suka dengan menonton konten-konten kesehatan seperti itu, ya. Kemudian ini informasi pada video, jadi musik apa yang digunakan seperti itu. Ini akan berpengaruh sekali, ya. Musik apa yang digunakan di dalam video, terus apa isi kontennya itu akan berpengaruh sekali dengan algoritma. Kemudian pengaturan akun atau device. Nah, pengaturan akun atau device ini berkaitan dengan bahasa yang digunakan seperti itu. Kalau Bapak Ibu akunnya itu atau video yang dibuat menggunakan bahasa Indonesia, maka biasanya itu akan ditayangkan atau ditampilkan ke orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia juga. Seperti itu. Tapi tidak jarang saya pernah juga memperhatikan ada konten kreator luar negeri tapi isi komennya orang Indonesia semua. Apa penyebabnya kira-kira? Nah, penyebabnya adalah karena ada awalnya satu orang Indonesia yang komen di sana. Satu orang Indonesia komen di konten tersebut, terus teman-teman dari yang komen ini akan dikirimi video ini. Video orang luar negeri ini juga akan muncul di beranda mereka. Maka itulah yang menyebabkan kenapa video orang luar juga bisa berpotensi viral di Indonesia. Tapi secara settingannya ya, itu konten-konten berbahasa Indonesia akan tampil di orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia juga. Seperti itu. Nah, sekarang ini cara memaksimalkan algoritma akun TikTok kita ya biar FYP. Sebenarnya sih tidak ada aturan bakunya ya FYP itu seperti apa, tapi ini berdasarkan dari riset yang saya lakukan ya ini. Hal-hal ini ya yang bisa membesarkan atau memaksimalkan peluang akun atau video kita bisa FYP di TikTok. Yang pertama, buat penonton terkesan dalam 3 detik pertama. Gimana caranya membuat penonton terkesan dalam 3 detik pertama? Tergantung. Buat misalnya cover videonya itu yang membuat orang penasaran atau menarik. Jadi kayak gitu caranya. Kenapa sih harus dalam 3 detik pertama, Mbak Lucy? Karena kalau Bapak Ibu perhatikan ya, sekarang itu orang itu cepat bahagia, cepat penasaran, cepat hilang. Kayak gitu.
Ya, rasa penasarannya tinggi, ya, cepat suka, cepat bosan, gitu kalau sekarang karakter sebagian besar orang. Karena ini mau tidak mau dipengaruhi juga karena TikTok ini awalnya itu menayangkan video yang pendek-pendek kan, 15 detik maksimal 30 detik, 60 detik kayak gitu. Jadinya kalau dalam 3 detik pertama kita tidak bisa membuat orang terkesan, ya, tidak bisa membuat orang ingin menonton, membuat orang penasaran, video kita akan di-skip. Ya, sementara algoritma TikTok menghitung, ya, video kita akan disarankan ke semakin banyak orang ketika ada 1 orang yang menonton videonya secara full. 1 orang menonton video kita secara full dari awal sampai akhir, maka video kita akan direkomendasikan ke semakin banyak pengguna TikTok. Ya, nah ini bisa kayak kemarin saya perhatikan ada satu ya video TikToknya Bu Prani ya. Sebentar beliau akan ngisi ini, belajar dari beliau juga pro dan ahlinya di TikTok ya. Nanti di sesi kedua beliau ada. Jadi wajib bertahan sampai akhir ini ya karena keren ilmu dari beliau nanti. Jadi saya perhatikan satu video Bu Prani yang ada FYP ya sampai ratusan ribu orang yang menonton itu. Apa sih penyebabnya? Ternyata ini. Di awal beliau buat caption, buat kata-kata itu sangat menarik sekali. Saya sampai terharu dan meneteskan air mata dengan kesaksian beliau. Kayak gitu ya kalau kurang lebih isi captionnya. Wow, saya langsung. Nah, kalau kita pun ya kalau melihat seperti itu kan penasaran ingin menonton kan. Nah, jadi itu di sana kuncinya. Ya, ini menangkan 3 detik pertama ini. Kemudian fokus pada tema konten. Nah, ini sangat penting ya. Jadinya kalau walaupun mungkin kesannya kalau kita memutuskan untuk membuat konten kita ada temanya itu akan sangat lambat mungkin rasanya ya. Rasanya itu akan sangat lambat untuk bisa viral akun kita atau naik, tidak apa-apa. Tapi dengan konsisten dengan satu atau fokus pada satu tema konten ini akan membuat TikTok semakin mengenal kita. Ini akan tinggal menunggu waktu saja untuk boom dan viral. Seperti itu. Misal kalau tema kontennya tentang kesehatan, ya udah di satu video TikToknya upload semua tentang kesehatan. Kalau tema kontennya tentang berdagang dan berbisnis segala macam, ya udah upload tentang berdagang, berbisnis segala macam. Kayak gitu ya. Pilih satu tema yang teman-teman inginkan, yang sesuai tentunya dengan barang jualan kita atau barang dagangan kita, ya, biar nyambung seperti itu. Terus gunakan sound yang sedang trending. Nah, ini bagus untuk meningkatkan followers sebenarnya. Ya, ini saya sebenarnya dulu buat akun, awalnya itu belum ada TikTok Shop dulu itu. Saya membuat akun itu belum pakai TikTok Shop itu selalu gitu caranya. Jadi kalau bikin video TikTok pakai lagu yang sedang naik daun, lagu-lagu yang sedang trending. Nanti kalau teman-teman buka di TikTok bikin video pasti ada. Ya, ada rekomendasi 10 lagu ya dari 1 sampai seterusnya itu lagu-lagu yang sedang viral, lagi banyak digunakan. Pakai itu maka tayangan video kita pasti akan meningkat. Seperti itu. Ya, jadi bisa gunakan sound yang sedang trending. Kemudian tulis caption yang memancing interaksi. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang ya videonya Bu Prani atau Bu Yuni nih. Beliau menggunakan caption ya yang menarik dan memancing interaksi. Selain dengan misalnya ini juga bisa digunakan dengan menulis caption itu dengan tanda tanya, dengan bertanya. Bertanya itu biasanya memancing interaksi juga ya. Jadi bisa dicoba nanti kalau membuat caption di postingan video kita itu bisa dengan pertanyaan atau misalnya saya kasih contoh dengan gini misalnya, tidak menyangka ambience saya kabur gitu misalnya kan. Boleh. Tapi gini, tapi harus benar juga pemilihan katanya karena sebenarnya kalau berkonten di TikTok itu dia agak sensitif TikTok ya. Kalau nanti Bapak Ibu perhatikan itu TikTok agak sensitif ya. Jadi misal saya dulu sering ya, saya dulu sering diblokir karena saya bikin konten, pernah saya 1 kali bikin konten, saya bikin seperti quotes ya. Quotes saya isi tulisannya kayak gini. Membunuh waktu yang gitu pokoknya isi kata membunuh itu membunuh waktu kan kayak gitu. Nah TikTok itu nilainya dia beda, dia menilai kata membunuh itu pelanggaran seperti itu ya, jadi langsung di ban waktu itu akun saya 3 hari. Jadi itu ya hati-hati juga nanti ke pemilihan katanya. Kalau kata-kata yang sensitif dan berkonotasi negatif itu hindari saja lebih baik ya dalam membuat caption ataupun membuat tulisan di dalam video kita. Kemudian gunakan hashtag yang relevan. Nah, hashtag yang relevan ini maksudnya itu kalau videonya di dalamnya itu isinya tentang asma gitu, jangan hashtagnya
nanti sakit jantung gitu. Itu kan tidak relevan, tidak nyambung ya. Hashtag ini penting juga loh Bapak Ibu, teman-teman. Kenapa hashtag ini penting? Jadinya nanti dengan mencantumkan hashtag ya, video kita misalnya hashtagnya itu kita buat video tentang asma, hashtagnya kita pakai obat asma gitu ya. Jadi nanti ketika di kolom pencarian ada pengguna TikTok yang mencari di sana obat asma, maka video yang kita buat itu berpotensi muncul di mereka seperti itu. Ya, berpotensi ditayangkan atau direkomendasikan TikTok ke mereka. Itu gunanya hashtag ya. Jadi pastikan membuat hashtag yang relevan. Bangun interaksi dengan penonton dan kreator lain. Nah, ini sama sebenarnya seperti di Facebook ya. Namanya juga kita bersosial media, jadi harus berinteraksi. Misalnya dengan kalau ada konten kreator yang lewat, boleh di-like postingannya, di komen ya. Misalnya dia upload tentang masakan, boleh di komen apa, minta resepnya Mbak, atau apa, misalnya bebas, terserah nanti. Ya, seperti itu. Bangun selalu interaksi. Kemudian temukan waktu yang tepat untuk posting. Nah, ini waktu yang tepat ini sebenarnya juga ambigu, karena selama konten teman-teman menarik, di jam berapapun posting ya, di jam berapapun posting, biarpun pada jam baru posting itu belum FYP, tapi kalau ternyata itu menarik, bisa lagi 2 harinya, 3 harinya dia jadi FYP. Cuma ini yang saya pakai acuan adalah kita lihat jam-jam orang berpotensi atau orang mungkin akan menggunakan akun TikTok. Biasanya itu kan pasti di jam-jam senggang ya. Jadinya misalnya di jam 6 pagi sampai jam 7 pagi itu bisa posting video TikTok Sabtu. Atau mungkin siangnya di jam 12, jam-jam istirahat jam 12 sampai jam 2 siang boleh juga. Atau mungkin jam-jam orang pulang kerja lagi nyantai itu udah pasti jam 6 ke atas ya, jam 6 ke atas ini jam 6 sampai jam 9 malam ya, atau jam 8 malam. Di jam-jam itu posting video TikTok-nya nanti ya. Itu memperbesar kemungkinan untuk FYP. Tapi sekali lagi saya katakan kalau kontennya sudah menarik, 3 detik pertama sudah dimenangkan, jam berapapun nanti dia berpotensi untuk FYP. Kemudian buat video vertikal dan pendek. Nah, vertikal itu maksudnya gini ya, rekam video dalam posisi HP berdiri. Jangan HP tidur gini, ya. Dengan merekam dengan HP berdiri itu biasanya dia akan video kita lebih direkomendasikan ke banyak orang sama TikTok. Seperti itu. Karena dinilai menarik, dan kalau untuk pertama-tama jangan terlalu panjang, bikin kontennya 15 sampai 30 detik saja cukup. Ya. Nah, tapi kalau ada mungkin di antara teman-teman yang hadir malam, ingat saya malam aja, siang ini, yang hadir siang ini ya, kalau ada teman-teman yang hadir siang ini, belum bisa bikin video TikTok kayak gitu ya, boleh nanti masukin testimoni Faras, yang kayak gitu juga boleh nanti dimasukin ke akun TikToknya, ya. Nanti silakan dicoba langsung ini. Nah, ini kalau untuk closing di TikTok Shop. Saya belum bisa, Mbak. Oke, Kak Nurkaya belum bisa bikin TikTok Shop sama TikTok, itu saya udah cantumin linknya ya, Kak ya. Boleh nanti dipelajari ya habis ikut pelatihan. Nanti silakan yang belum punya TikTok dan TikTok Shop, saya udah tulis di kolom komentar untuk link video belajar bikin TikTok dan TikTok Shop. Nah, ini tips memaksimalkan closing di TikTok Shop itu optimalkan katalog produk. Jadi buat katalog produknya yang menarik ya, jangan fotonya buram segala macam. Ya, itu tidak menarik. Jadi buat foto katalog yang produk yang menarik dan jelas. Seperti itu. Kemudian pelajari produk yang dijual di TikTok. Jadinya ada beberapa produk yang tidak bisa dimasukkan ke TikTok. Ya, sebenarnya kalau produk multivitamin itu biasanya susah. Nah, disinilah kita harus main dengan yang namanya kategori. Jadi nanti kalau di TikTok Shop, teman-teman mau upload produk itu kategorinya usahakan pakai kategori acak aja. Jangan pakai kategori yang berhubungan dengan kesehatan ya. Nanti itu berpotensi untuk ditolak. Kemudian beritahu audiens tentang TikTok Shop milikmu. Nah, ini maksudnya. Jadi nanti kita kan berkonten nih buat video TikTok. Nah, nanti ketika kita buat video TikTok, sematkan dah nanti produk yang kita jual di TikTok Shop kita di sana. Ya, seperti itu. Taruh keranjang kuning di video yang kita buat. Yang mana keranjang kuning itu nanti akan terhubung dengan produk yang kita miliki di TikTok Shop kita. Kayak gitu. Jangan lupa promosikan produk ya, sama ya. Promosi ini nanti bisa yang berbayar juga, terserah nanti silakan teman-teman. Kalau sudah pengen yang berbayar bisa, ada nanti caranya ya.
Kalau yang belum atau saya mau yang organik aja dulu Mbak Lucy, nggak apa-apa, bebas. Yang penting action aja dulu ya. Jangan sampai nanti habis belajar gini, ini terlupakan, tidak di-actionkan ya. Jadi harus action. Kemudian pertimbangkan untuk bekerja sama dengan influencer. Nah ini, kalau toko kita sudah besar, ya akun kita sudah semakin besar, pengikutnya, jam terbangnya, segala macam, boleh nih dicoba kerjasama dengan influencer untuk menaikkan atau memperluas pasar kita di TikTok. Nah, habis. Ternyata saya udah lumayan lama ya, habis materinya. Jadi ini terakhir dari saya, sukses hanya bisa diraih melalui gigih belajar, kerja cerdas, dan doa yang ikhlas. Maka teruslah belajar, seolah kamu akan hidup selamanya. Yeay, segitu ya. Dari saya segitu hari ini. Ya, jadinya harapan saya untuk berapa ini yang hadir? Ada 39 orang. 39 orang yang hadir siang hari ini, Bapak Ibu semua ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Jangan lupa action-nya yang paling penting ya. Ya, kalau saya punya prinsip 25% teori, 75% praktek. Ya, jangan sampai ini teorinya udah habis ini dilupakan, disimpan di otaknya aja tapi tidak dijalankan. Saya harapkan nanti Bapak Ibu bisa action ya, bersama-sama kita besarkan Faras di TikTok ya. Oke. Nah, sekian dari saya untuk siang hari ini. Saya kembalikan ke MC kita yang luar biasa, Mbak Dewi. Silakan Mbak Dewi. Makasih Mbak Lucy. Wah, keren banget nih Sama-sama. materinya. Jangan lupa ya, kita langsung action, langsung bikin TikTok shop-nya, langsung praktek juga. Makasih Mbak Lucy. Iya, Nah, sama-sama. sekarang setelah materi yang menarik dari Mbak Lucy, jangan lupa dipraktekin. Kita ke Mbak Mia untuk testimoni. Mbak Mia, siang. Halo. Dibuka Mbak, masih di Halo mute. Bu, kedengaran suaranya? Nah, udah oke, kedengeran. Oke, selamat siang Silakan, teman-teman. Selamat Siang. siang ya teman-teman ya. Hari ini saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya jualan di TikTok Shop ya. Nah, nama akun TikTok Shop saya itu adalah Admin Sani Faras. Ini izin share screen ya teman-teman. Nah, ini dia akun saya namanya Admin Prani Faras. Buat teman-teman yang belum follow, silahkan di-follow dulu ya. Nah, ini pengikut saya sudah ada 2.300 teman-teman. Nah, ini saya baru mulai jualan di TikTok itu sekitar 1 bulan yang lalu ya. 1 bulan yang lalu, saya buat akun TikTok Shop itu baru 1 bulan yang lalu. Nah, saya posting-posting setiap hari seperti yang di layar ini. Saya posting tiap hari, tapi tidak harus testimoni ya teman-teman ya, baik itu kegiatan kita packing, saat kita jalan-jalan kayak ini, terus lagi testimoni, lagi pabrik paras, pokoknya silakan teman-teman lagi posting kegiatan kita packing kayak gitu ya, jangan monoton di testimoni aja kayak gitu. Nah, ini dia keranjang saya ya teman-teman. Setelah itu ada juga bukti bahwa nih kayak ini ya teman-teman. Ini orderan saya. Faras Klasi itu sudah laku 34 ya. 14 terjual nih teman-teman. Ini di akun Admin Klani Faras ya. Ini sudah 14 terjual untuk yang Faras Klasiknya, dan ini sudah ada ini baru sebulan ya teman-teman, dan ini sudah ada yang mereview juga. Nanti teman-teman bisa juga lihat di akun Admin Sani Faras ya untuk detailnya. Setelah itu ada lagi satu, ini Faras Natural. Saya pakai 2 contoh aja ya, tapi sebenarnya banyak sih kayak Faras Care Hot itu ada juga yang CO. Nah, ini untuk Faras Natural ada 7 yang terjual teman-teman. Nah, ini dia ada 7 yang terjual. Tuh.
Dan nah, ini salah satu customer yang saya dapatkan di TikTok, teman-teman. Awalnya beliau hanya beli Faras natural yang 60 ml. Nah, ini terlihat di tanggal 11 November, beliau akhirnya setelah saya rutin dampingi, setiap hari saya chat, saya ajak bergabung ke webinar, seperti webinar Pak Putu, kayak gitu. Saya terus dampingi cara pakai, saya tanyakan kabarnya. Akhirnya beliau tanggal 11 November memutuskan untuk join menjadi member di Faras. Nah, setelah itu, akhirnya minggu kemarin beliau melakukan repeat order, yaitu belanja 1 poin ya, belanja 1 poin nih beliau transfer sejumlah 2.475.000 teman-teman. Nah, ini dia buktinya ya. Tuh, kita harus rutin dampingi teman-teman setiap hari, pokoknya baik itu cara pakai, seperti itu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang baru akan memulai berjualan di TikTok Shop, semangat ya, pasti bisa. Walaupun teman-teman misalnya baru dapat orderan 1, sangat senang sekali saya teman-teman waktu itu ya. Tuh, jadi semangat ya teman-teman. Mbak Dewi, udah. Keren banget nih Mbak Mia, keren-keren 1 bulan udah begitu banyak ya penjualannya, keren banget. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya aja ya, berhubung waktunya terus berjalan. Pemateri sekarang itu pasti teman-teman sudah pada tahu, beliau adalah seorang apoteker, seorang ibu rumah tangga, dan saat ini menjadi leader priority di perusahaan Faras. Beliau pernah meraih posisi VIP, mendapatkan 25 juta uang cash dari perusahaan, di luar bonus tiap bulan. Plus beliau pernah juga dapat plus tur ke Eropa ya. Pasti nggak asing lagi, kita sambut Ibu Sadri Prani. Ibu Sadri Prani luar biasa Ibu. Ulang dulu, ini kan member nih. Yuk coba. Ibu Gimana? Sadri Prani luar biasa. Ibu Sadri Prani luar biasa. Ibu Sadri Prani Iya, luar biasa. oke. Keren. Balik coba dulu yuk teman-teman yang lain. Ini MC kita ini selalu setia menemani ya. Terutama kalau hal-hal online ini saya senang ngajak Mbak Dewi karena orangnya update. Sekarang giliran dong gantian. Teman-teman yang lain boleh share online untuk memberikan aplaus yuk buat Mbak Dewi yuk. Mbak Dewi luar biasa, Mbak Dewi luar biasa, Mbak Dewi luar biasa. Ais. Terima kasih loh Mbak Dewi. Saya ambil alih, bisa nggak? Suara saya kedengeran? Kedengeran, tapi bisa agak keras Bu. Bisa agak keras kah? Nah, udah. Oke. Masuk? Masuk Bu. Masuk, oke. Silakan Mungkin agak Bu. gelap ya teman-teman, karena ini nggak di tempat biasanya. Yang jelas tersampaikan apa materi saya pada siang hari ini. Apa kabar dulu nih semua nih? Apa kabar semua? Chat dulu, chat yuk. Tadi sudah keren banget tuh Mbak Lucy, partner saya, elite leader termuda ya di Faras, sudah memberikan kita materi. Teman-teman beruntung harusnya tuh karena Mbak Lucy banyak, walaupun ini masih muda, pencapaiannya sudah tidak diragukan lagi. Terus kiprahnya di Faras juga sudah terbukti. Tuh ya, sudah dapat ilmu nggak tadi? Saya dapat ilmu nggak? Coba apa yang teman-teman tadi dapatkan? Mau lihat chat dulu deh. Nobar ya, Pak Wisnu nobar kah? Apa yang teman-teman dapatkan atau apa yang teman-teman harapkan dari penyampaian saya sekarang ini, nyambung nggak sih? Teman-teman maunya apa? Kok Bu Prani ngomongin TikTok ya? Sedangkan ini bisnis jaringan. Ayo, nyambung nggak nih mindsetnya? Coba komen dulu, sebelum komen saya nggak mulai. Udah diundang semua kah miteranya? Baru 38 ini. Kemungkinan nggak akan ada materi kayak gini lagi ya. Karena saya ini sebenarnya bukan orang teknis, teman-teman. Baru kali ini saya mau ngikut hal-hal teknis seperti ini.
Ya, minimal teman-teman tahulah aktivitas saya sedikit di hal teknis yang ternyata membawa dampak yang lumayan. Seperti yang Mbak Mia tadi ceritakan, keren kan? Oke, wah nobar ya Pak Wisnu. Nobar kah? Saya mau lihat dulu orang-orangnya nih. Kemarin saya janji ya, saya mau lihatin dulu orang-orangnya siapa aja. Ini webinar loh, webinar basic training loh ini, bukan hanya seminar kesehatan yang hanya untuk orang baru. Ayo, namanya siapa aja ini yang nggak mau komen nih? Pak Gede lagi di pura dia sibuk. Ada Vivo 1902, siapa itu? Siapa itu Pak? Namanya bisa diganti, yuk. Oh Pak Beni, Pak Beni ya, namanya saya ganti ya, Beni ya. Siap, udah punya TikTok belum? Jangan nongkrong di sini. Nggak punya TikTok. Pak, apa tujuannya hadir di Zoom ini? Coba ceritain dah dulu. Apa tujuannya hadir di Zoom? Spotlight. Yep. Rinim, Beni. Apa Pak? Cerita dulu Pak. Udah punya TikTok belum Pak? Belum Bu, tidak pernah TikTokan Belum. saya Bu. Terus ngapain Bapak masuk di sini? Oh gitu. Mbak Mia yang undang. Tapi habis ini, tadi kan teknis tuh Pak nih. Ada Mbak Lucy tuh cerita teknis. Ini sekarang saya cerita mindset nih. Walaupun Bapak nggak ngerti, nanti dengan Bapak dengar mindset dari saya, ada sesuatu pasti yang Bapak dapatkan. Ya, oke. Ikutin aja Pak sampai akhir. Saya ngomongnya nggak panjang kok. Paling cuma 35 menit atau 40 menit. Umar Faras ini siapa? Sudah punya TikTok belum? Umar Faras, yuk komen-komen. Saya tunggu nih. Teman-teman setuju nggak mending ngajar sedikit orang, tetapi ngerti dan paham ilmunya daripada ngajar banyak orang, tapi hanya sekedar lewat? Ya nggak? Setuju nggak? Setuju kan? Kalau ini saya lihat nanti perkembangannya luar biasa, terus ada input positif yang teman-teman rasakan, saya akan buat lagi. Makanya saya mau lihat orang-orangnya ini. Kalau saya lihat tidak, teman-teman hanya sekedar lewat terus ikut, ini mumpung bagus nih pembicaranya, ada Mbak Lucy gitu. Ikut entah apa yang diomongin, yang penting ya sekedar tahu aja, iseng-iseng karena rame, ikut aja. Nggak kayak gitu ya. Kalau saya lihat ini nanti, beberapa orang kan saya ingat, akan saya follow teman-teman TikToknya, benar nggak bermanfaat? Kalau yang bermanfaat saya akan buat lagi. Ya kalau enggak lah, nggak mau lagi saya buat. Umar Faras ini siapa? Yuk, sudah punya belum? Belum Bunda, kemarin sempat bikin, cuma tindak lanjutnya kemarin aduh gimana Siapa mau nih mitranya siapa? kamera. Biar didengar dulu. Mitranya siapa? Mbak Lucy. Mitranya? Udah kemarin sih Mbak diajarin Lucy. Mbak Lucy. Iya. Mbak Cuma Lucy saya itu, Mbak kurang Lucy. pede. Tapi belum bisa TikTok. Maaf masih sibuk ini Mas. Pak Gede, aman-aman Pak. Ya, Bapak pernah foto sama saya ya. Oke, Saya habis sering ini. foto sama Bunda Habis ini ini. Pak. Gitu. Habis ini kalau Bapak dengar mindset dari saya masih juga belum buat. Nah, Iya. itu nanti baru dipertanyakan. Tadi kan baru teknis Pak, aman-aman. Iya. Pak Wisnu sudah tadi komen ya, sudah nobar. Oke, Wih, Pak aman. Umar ya. Iya ini. Ada Bu Cecilia udah punya tuh, udah nggak usah ditanya lagi. Emilia Dewi, siapa nih? Udah punya belum? Oh oke, ini member baru ya. Oh member baru, nyimak dulu deh, kata Mbak Mia member baru. Ada Bu Christina Luma, senyum-senyum dia, udah punya belum? Jawab dulu. Belum, baru mulai ya. Udah, pokoknya ikut dulu deh. Tapi habis ini harus ya. Pokoknya saya ingat nih wajah dan namanya saya ingat nih. Desak Dewi ini siapa? Pak Desak Dewi sudah punya belum? Nggak dengar suaranya. Dia sudah unmute tapi nggak dengar suaranya. Boleh ketik ya kalau nggak dengar suara. Bu Murni udah punya, tapi belum kayak TikTok Shop-nya. Bu Lis udah punya belum Bu Lis? Ayo, Bu Lis mana? Ibu Lis kayaknya belum add TikTok saya tuh. Ini Mbak Novita udah punya belum? Ini Mbak Anaida sudah punya nih, beliau saya sudah follow. Ya, cuman saya nggak tahu TikTok Shop-nya udah punya atau belum.
Ila Karmilawati, siapa nih? Sering follow. Bu Lili Chandra, thank you loh sering like TikTok saya. Sri Wahyuningsih, siapa nih? Ayo, Ila Karmilawati, sudah belum? Siapa yang belum nih? Pak Komang Sudiana, Bu Poni tadi sudah ya, Bu Poni tadi sudah. Bu Katarina udah belum? Baru install, Bu Ila baru install. Oke, install dulu dah. Harusnya sebelum ikut ini, teman-teman sudah install dan sudah pasang minimal 2 ya, akun TikTok dan TikTok Shop. Minimal itu harusnya sudah 2. Teman-teman ini bukan karyawan, pebisnis di sini. Jadi sebelum diinfo harusnya sudah. Jadi saya sebenarnya bukan orang teknis seperti saya bilang. Ya, cuman ini hanya sekedar apa ya, istilahnya kayak pemicu aja, sehingga harapannya teman-teman sendiri yang lebih responsif ke depannya. Sri Wahyuningsih baru belajar. Oke, intinya teman-teman jawab sehingga saya tidak rugi bicara habis ini, karena saya bicara sedikit aja, cuma langsung to the point. Ya. Terus Kak Komang Sudiana, Bu Katarina sudah punya kayaknya. Ada bos saya juga di sini, ada Pak Alik, ada Pak Pasca. Thank you loh. Ada Mak Dewi Risnawati MC kita udah berarti ya. Terus siapa nih? Ada Markom, Hadi, ada Polina Chandra, gimana Polina? Ada Mak Tata baru. Mak Tata baru habis ini ya. Habis ini akan dipandu oleh Mbak Dewi Risnawati untuk detailnya, teknisnya. Ada Kak Helmi, ada Bu Destiny. Bu Destiny kemarin di kantor udah ya. Ada Bu Jen pasti sudah. Wayan Seniawati gimana Bu? Bu Wayan udah punya TikTok? Wayan udah ya? Udah punya TikTok, tapi TikTok Shop-nya belum. Tapi harus jadi di-download TikTok Shop-nya. Ya, nanti saya cek, ini udah saya minimal member saya lihat nih. Bu Nur Kaya, Tarakan. Bu Murni ini punya tim. Rata-rata kalau Tarakan sudah pasti. Leni Tertio sudah belum? Bu Leni ini mitranya siapa? Bu Leni Tertius. Sudah belum? Mana nih? Saya mau lihat chatnya. Udah TikTok yang biasa, ya. TikTok yang biasa dah Bu. Cuman bagaimana caranya Ibu bisa jualan itu loh. TikTok Shop-nya sudah belum diinstal. Jadi ada akun TikTok, ada TikTok Shop untuk jualannya. 2. TikTok biasa udah. Akun kreator namanya, bukan TikTok biasa. Akun kreator namanya. Akun Shop dan akun kreator. Oke, ya. Download ya, yang belum. Kemarin kan sudah di-share itu. Untuk grup saya kemarin kan udah di-share. Untuk teman-teman yang lain, teknis itu nggak susah. Silahkan masuk di YouTube. Di sana lihat teknisnya gampang. Saya nggak mau bicara teknis. Pokoknya sampai teman-teman harus dipaksa juga untuk bagaimana cara install. Jangan bilang diri teman-teman seorang pebisnis. Masih tipe karyawan berarti ya. TikTok dan TikTok seller sudah. Ya, Leni Tertius sudah berarti. Oke, sip. Mitranya siapa itu? Saya nggak tahu. Yang penting sudah. Ya. Oke, berarti sudah saya sapa semua. So, thank you. 39 orang yang join pada malam minggu ini. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali. Apalagi di Bali ya. Ini ada acara penting sebenarnya di Bali, ada Raiman istilahnya, cuman saya lihat banyak juga orang Bali yang hadir. Jadi saya ya itu Mbak Lucy sudah kirim juga, yang belum punya di kolom komen silahkan ya, boleh nanti di grup WA-nya masing-masing di-share lagi, itu di copy paste yang punyanya Mbak Lucy di-share lagi di grupnya masing-masing. Itu ya harus bisa mandiri teman-teman. Jadi tadi sudah saya dengar detail dari Mbak Lucy cerita tentang bagaimana beliau mengajari teman-teman untuk memulai memiliki sebuah akun TikTok dan akun TikTok Shop gitu ya. Terus Mbak Lucy tadi sudah ngajarin bagaimana logaritma TikTok. Sudah dengar atau belum? Ya, apa yang boleh diposting di TikTok, apa yang tidak boleh diposting di TikTok, terus apa yang harus kita lakukan untuk menaikkan viewers dan follower. Sudah belum? Yuk, ada yang ragu di situ nggak dulu? Saya mau tahu teknis dulu nih. Ada yang ragu di situ nggak? Pokoknya saya maunya dari materi yang Mbak Lucy tadi, pertama teman-teman dah install 2 akun.
Yang belum, teman-teman sudah dapatkan linknya. Udah ya. Terus, yang ketiga, teman-teman tahu apa yang boleh dilakukan di TikTok dan yang tidak boleh. Sudah nemu belum? Ada yang belum nggak? Sudah ya? Kalau nggak ada yang komen, saya anggap sudah. Udah. Pokoknya yang ketiga itu apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Sudah, Pak Cici sudah ya. Terus yang keempat, tadi harapan saya dari ceritanya Mbak Lucy itu, teman-teman juga sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk menaikkan view dan follower. Sudah belum? Sudah belum? Yuk, ada 4 tadi poinnya. Itu logaritmanya TikTok. Sudah belum? Jawab dulu. Kalau belum saya nggak mau lanjut. Sudah ya? Sudah? Sudah? Udah. Berarti nggak ada yang belum. Berarti saya anggap sudah. Ya, kalau belum mungkin saya sedikit cerita. Kalau udah berarti saya anggap sudah. Oke. So, sekarang saya baru akan cerita detail. Ya, bentar. Oke. Ada slide saya nggak ini? Oke. Kalau tadi kita berbicara teknis, sekarang saya mau membongkar bilit sistemnya teman-teman. Ya, saya dari dulu itu nggak pernah mengerjakan sesuatu tanpa saya mengerti apa tujuan, apa keuntungan yang didapat ketika orang, anggaplah pihak ketiga, menginfluence saya, menyuruh saya lah bahasa kasarnya untuk melakukan sesuatu hal. Kalau belief system saya masih menolak, sehebat apapun orang itu ngajarin saya nggak akan pernah kerjakan. Karena saya ini orangnya bukan orang teknis. Ya, saya bergerak dasarnya memang dari hati orangnya. Gitu. Makanya saat ini juga saya juga mau melakukan hal yang sama pada teman-teman. Ketika tadi secara teknis teman-teman sudah diajarin, tugas saya sekarang adalah mengisi belief system teman-teman agar naik sehingga tanpa dipaksa, tanpa harus disuruh, tanpa merasa diperintah, teman-teman sudah mencari sendiri di luaran. Kenapa sih kok bisa orang sukses hanya dengan menggunakan TikTok Shop gitu? Ya kan? Kalau hanya teman-teman mendengar dari materinya Mbak Lucy, itu hanya 1% dari 100 ilmu yang ada di luaran. Cukup nggak 1% itu? Nggak akan pernah cukup sampai teman-teman sendiri bisa membuat diri teman-teman haus akan info itu, dan rasa haus itu teman-teman cari sendiri di luar. Entah bagaimana caranya, entah lihat di aplikasi lain, maksud saya menonton di YouTube, entah teman-teman tanya ke mitra atas, ya monggo, saya persilahkan. Intinya, teman-teman haus akan hal itu. Begitu. Ya, jika saat ini hidup Anda susah, berarti mindset Anda salah. Jika bisnis Anda saat ini masih nabrak sini, nabrak sana, berarti mindset Anda salah. Ya, setuju nggak? Iya, setuju. Harus itu. Ya, sama seperti tadi yang dibilang Mbak Lucy itu. Benar nggak sih begitu? Masa sih? Iya, bermanfaat nggak sih buat saya? Itu kan berarti kan masih nabrak sini, masih nabrak sana, karena belum ada belief system di dalam. Ya, tentang apa yang tadi dilakukan, yang dibicarakan oleh Mbak Lucy. Oke, ya. Next. Semoga teman-teman mulai sekarang sampai webinar ini selesai di rumah, PR-nya, teman-teman bisa menginput hal-hal yang positif yang teman-teman perlukan untuk bisa membuat mindset teman-teman berpikir bahwa
saya harus juga bisa mencari daftar nama baru, pembeli baru, leader baru lewat aplikasi TikTok. Gitu. Abaikanlah mindset negatif ya yang selama ini berjejak di otak kita. Apa mindset negatif tentang TikTok? Ya kayak tadi Mbak Lucy bilang, itu hanya goyang-goyang gitu kan. Terus belum mengerti tentang TikTok. Agak ruwet TikTok itu hanya untuk anak muda gitu. Nggak bisa untuk jualan. Itu kan mindset-mindset negatif tentang TikTok. Ya sekarang sebenarnya itu teman-teman bisa kalahkan mindset negatif itu dengan cara apa? Dengan teman-teman sendiri dengan sadar menginput mindset positif. Ya, nggak akan pernah bisa belief system kita berubah kalau teman-teman tidak menumpuk yang negatif itu dengan yang positif. Caranya gimana? Ya, carilah banyak sekali kesaksian di luaran orang-orang yang sukses di TikTok. Salah satu contohnya tadi Mbak Mia kan sudah menunjukkan. Ya, itu baru satu contoh aja tadi Mbak Mia. Kalau dia mau tunjukkan banyak sekali teman-teman. Ikuti aja story-nya dia. Banyak sekali itu story-nya Mbak Mia. Ya, jadi berilah insight positif di otak kita ini yang selama ini berisi negatif, insight yang positif tentang mudahnya bermain TikTok, enaknya bermain TikTok, asiknya bermain TikTok, happy-nya, untungnya bermain TikTok gitu loh. Sehingga ketika ada omongan orang atau ada kelelahan atau ada rasa ragu atau ada rasa malas untuk kita mengembangkan akun kita itu, yang muncul di otak kita itu adalah mindset positif. Karena teman-teman dari saya ngomong ini sampai ke depan ini, teman-teman lebih banyak memasukkan yang positif. Karena kalau ya saya bandingkan, misalkan yang positif hanya diisi 2, sedangkan yang selama ini yang negatifnya 10, nggak akan pernah jalan. Apapun yang Mbak Lucy omongin nggak akan pernah jalan. Makanya naikkan ini, yang positif ini menjadi 20, baru yang negatif ini akan tenggelam, sehingga kita bisa bergerak dengan sendiri, tanpa ada yang perintah. Oke? Nah, kalau mindset jualan gimana? Adakah yang masih bermasalah dengan mindset teman-teman jualan di TikTok? Kalau sekarang teman-teman merasa masih susah ya, karena baru pemula. Segala sesuatu butuh jam terbang. Ya kan? Kita pelajari, kita coba, kita aplikasikan, mentok, cari lagi teorinya, ulang lagi teorinya, coba lagi, pelajari lagi, mentok, cari lagi teorinya, kan begitu aja rumus orang itu, sehingga dia bisa sukses. Ya kan? Intinya, jualan itu nggak susah. Kalau kata quote ini, kalau Anda bilang jualan itu susah, ketahuilah bahwa nggak punya uang itu jauh lebih susah. Setuju kan? Setuju nggak? Setuju. Next. Kalau teman-teman masih ada yang punya mindset, saya malu munculin wajah di TikTok gitu. Nggak mau, saya buat akun, saya nanti wajah saya dikira jualan, saya ini kan orang terhormat di kalangan saya gitu loh. Saya ini kan orang terpandang di teman-teman saya gitu. Ya, jadi ini quote, saya nggak tahu ini quote-nya siapa, ini bagus sekali ya. Sampai kita punya teorinya, tapi kita nggak berbagi, tapi kita nggak meng-share apa yang kita tahu ke orang lain, quote ini bilang kita seperti bersalah, merasa bersalah. Dan setuju ya dengan quote ini ya? Setuju? Setuju. Oke, siap, berinteraktif lah sehingga teman-teman insight-nya akan lebih banyak. Ada yang bermasalah nggak mindset-nya dengan uang dulu? Sebelum saya masuk ke basic yang mau kita omongin. Ke basic-nya, ke TikTok-nya ini, ke basic-nya. Kita kan ujung-ujungnya jualan di TikTok ini. Apa sih ujung-ujungnya? Ya, nyari daftar nama, betul. Terus apa lagi? Nawarin dia produk, betul. Apa lagi? Berteman di WA, betul. Paling ujung apa ujung paling ujung? Apa ujungnya, teman-teman? Paling ujung. Kalau kayak sungai itu, muaranya apa? Awalnya mungkin ya benar, kita temenan lah, Bu, kita silaturahmi, oke lah bahasamu apalah itu. Terus kita
berbagi manfaat, berbagi info, tapi muaranya apa teman-teman? Ujung-ujungnya apa? Duit. Yes, duit, ya kan? Kalau otak kita ini masih belum familiar dengan duit yang akan welcome ke kita, masih ngeblok, itu juga akan masalah loh, ya teman-teman. Jadi satu sisi kita harus membenarkan mindset kita. Caranya apa? Gampang. Saya nggak akan cerita banyak di sini. Intinya apa? Afirmasi dirilah bahwa uang akan datang lewat akun TikTok yang teman-teman buat baru sekarang ini atau yang akan teman-teman install mulai saat saya buat ini. Afirmasikan diri, uang akan datang dengan sangat mudah, menyenangkan, dan luar biasa dari akun TikTok yang baru akan saya buat. Kalau sampai teman-teman mengatakan afirmasi itu ke diri teman-teman, masih ada mental block di dalam, caranya kembali lagi ke tadi. Masukkan lagi, input lagi hal-hal positif yang di luaran orang sudah dapatkan dari TikTok ke otak kita. Itu, ke otak kita. Biar yang positif lebih banyak. Sampai teman-teman merasa afirmasinya itu benar-benar nyaman di hati. Gitu. Jangan hanya sekedar berucap, saya niatkan uang datang dengan mudah dari akun TikTok. Tapi dalam hati, masa iya sih? Justru bawah sadarnya masih ngeblok itu. Padahal bawah sadar yang lebih dominan, 80% bawah sadar. Gitu, ya. Oke, ini kata Kus Plus apa? Kalau masalah uang, kata Kus Plus apa teman-teman? Masih ada, ingat nggak lagunya Kus Plus? Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Saya soalnya materinya nggak banyak. Jadi saya membuat teman-teman happy ya. Dengar nggak? Nggak dengar ya? Nggak dengar kah teman-teman lagunya? Nggak ada suara. Oh sayang ya. Padahal bagus loh. Hati senang walaupun tak punya uang. Bohong. Nah. Lagunya Kus Plus, ya kan? Happy lah ketika kita bisa kita akhirnya bisa membuat keluarga kita bahagia ketika kita punya pemikiran yang positif akan uang yang hadir dalam hidup kita, teman-teman. Itu pentingnya. Nah, itu pakarnya datang tuh. Ya, nggak boleh bohong. Berbahagialah orang-orang yang memiliki mindset yang positif akan uang. Bukan uang sebagai sumber kejahatan atau segala macam. Intinya uang adalah sumber kebahagiaan sehingga kita bisa menjadi lebih berkah dan lebih bermanfaat di hidup ini. Benar kata Kus Plus itu. Ya, kata Bu Murni juga sering mengulang-ulang lagu Kus Plus itu. Oke, next slide. Ini sayang sekali slide-nya nggak bisa, musiknya nggak bisa. Next. Oke. Mau liburan tapi cuan nggak ada. Ini lagunya ya, cuma saya lihat aja. Nah, ketika sudah beres, apa yang menjadi ketakutan teman-teman terhadap baru memulai di TikTok? Tadi kan, kalau saya back lagi apa tadi? Ada rasa takut, ada rasa cemas, terus ada konsep tentang uang yang nggak beres, terus ada konsep tentang membranding diri akan saya ini apa bahasa kasarnya itu sales. Saya ini sales. Mindset itu ketika sudah teman-teman tata baik, sudah teman-teman bisa berdamai dengan itu, maka apapun yang akhirnya dihimbau, diharapkan dilakukan oleh Mbak Lucy tadi itu, salah satunya dengan membuat konten di video itu akan mengalir sedemikian rupa sehingga apa yang kita kerjakan akan happy dan menyenangkan gitu ya. Karena logaritma TikTok itu salah satunya seperti yang dibilang Mbak Lucy tadi itu setiap hari minimal kita harusnya konten tiga video dalam satu hari kayak makan pagi siang sore. Cuman saya secara pribadi memang belum bisa memenuhi itu jujur. Saya satu hari maksimal hanya bisa 2 konten dalam satu hari karena saya tidak hanya membuat hanya sekedar upload begitu saja ya.
tentang video yang mau saya upload karena saya mau membranding diri saya seperti apa. Jadi yang terjadi selama hampir 1,5 lah, saya bilang sama ya akun saya dengan akunnya Mbak Mia. Jadi saya itu ada 2 sebenarnya akun, Mbak Mia yang pegang 1, saya 1, sama-sama jalan 1,5 bulan. Jadi saya itu tidak mau hanya mengupload begitu saja video, ya asalkan ada parah, asalkan kita ngomong, nggak begitu. Karena saya mau membranding diri saya di situ, saya mau orang menilai saya seperti apa, ya itulah konten saya. Sebenarnya tidak hanya di TikTok. Mungkin teman-teman melihat saya sebelumnya ketika TikTok ini viral, saya sudah viral di YouTube. Ya kan? Jadi YouTube saya yang paling pertama mungkin di teman-teman Faras yang paling viral sehingga followernya juga lumayan. Jadi kembali lagi ke yang tadi, ketika kita sudah enjoy, kita sudah merasa nyaman, berdamai dengan diri, sehingga konten yang akan kita buat itu akan mengalir begitu saja dengan happy-nya, dan kita juga bisa mencapai apa sih yang tujuan yang kita harapkan dengan kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, seperti yang dihimbau oleh Mbak Lucy tadi itu, gitu. Ya, oke. Kalau saya back dulu, sebelum saya di TikTok dulu, ini akun YouTube saya itu ini. Teman-teman yang belum follow, silakan follow. Ini akun YouTube saya. Dari akun YouTube ini yang sudah jalan 4 tahun, sampai detik ini masih cuan buat saya bilang. Walaupun akhir-akhir ini saya lebih jarang memposting video yang memang buatan saya sendiri. Lebih banyak saya mengambil yang kayak gini, saya potong-potong gitu kan, lebih banyak dari situ. Kalau dulu memang asli video dari saya buat, yang saya buat sendiri, yang saya rekam sendiri, dan kontennya memang original konten saya. Walaupun saya akui sekarang lebih jarang, tetapi sampai sekarang masih cuan buat saya. Ya, karena TikTok ini baru, saya mau mengambil ini dulu sebagai analisa di kepala teman-teman gitu. Ini baru 3 hari yang lalu ini. Nih, baru 3 hari yang lalu. Teman-teman bisa bisa baca ini chatnya. Saya lihat postingan ibu di YouTube katanya. Sehingga dia kontak saya. Ya kan? Berarti masih cuan. Padahal itu bukan baru saya garap. Gitu. Ya, jadi maksud saya, teman-teman, mulai branding diri teman-teman, kalau belum punya akun YouTube, mulailah branding mulai dari TikTok ini, sehingga ke depan akan tetap menghasilkan uang buat kita, walaupun udah kita nggak pelihara detail lagi, tapi akan lebih baik sih sebenarnya kita pelihara bagus gitu ya, karena logaritmanya kalau TikTok itu nggak seperti Facebook ya teman-teman. Kalau Facebook itu kalau sudah lama kalau postingan itu udah lama, dia nggak akan diputar lagi oleh Facebook. Beda dengan TikTok ya. Ada beberapa video saya yang saya upload bulan lalu, baru viral di bulan ini gitu. Baru viral 1 bulan kemudian. Itu terjadi. Ya, jadi postingan kita yang lama, jika ini dianggap baru relevan sekarang, dia akan diviralkan sekarang. Nanti saya kasih tunjuk mana videonya itu. Tetapi ada video saya yang FYP, apa istilahnya bahasanya? FYP, pokoknya bahasa Indonesianya saya nggak bisa tahu istilahnya, itu viral istilahnya ya. Ada yang video saya viral hanya dalam beberapa jam. Hanya dalam 4 jam waktu itu ada yang langsung viral. Tapi kebanyakan yang viral itu setelah hitungan minggu atau hitungan bulan. Gitu. Makanya garaplah. Sama seperti YouTube saya ini. Ya. Ini YouTube saya, subscribernya udah berapa ini? Ini saya nggak bisa baca. Ini berapa ini Mbak Wi? 1.000 ya? Ya, 1,29 ribu, Bu. Ya, itulah. 1.200. Ya, videonya 865 video ini, kebayang nggak teman-teman? Ini kalau video original saya ini anggaplah setengahnya video original saya, berarti sudah
hampir 500 saya buat video di YouTube. Ini salah satu menjadi keuntungan saya. Sekarang di TikTok itu saya hanya beberapa kali memotong video saya yang di YouTube ini, saya potong-potong durasi 1 menit, saya masukkan ke TikTok. Itu salah satu keuntungan saya ketika saya sudah nge-branding diri saya di YouTube. Itu teman-teman, salah satu keuntungan saya kemarin. Silakan teman-teman yang sudah punya YouTube sebelumnya, kalau misalkan teman-teman belum punya ide hari itu mau ngupload apa sih di TikTok, masuk aja ke YouTube-nya teman-teman. Ambil bagian yang penting, terus potong bagian yang penting itu, ambil durasi hanya 1 menit aja, lalu masukkan di TikTok. Lakukan itu. Itu bekerja kok. Itu kerja. Ngefek dia, gitu. Maksud saya ngefek dia. Ya, lakukan. Nggak ada kata terlambat. Kalaupun teman-teman bilang, Bu Prani kan sudah lama gabung, kan ini. Tidak ada kata terlambat, teman-teman. Mulai dari sekarang, yang salah itu ketika teman-teman tidak pernah mulai, gitu. Ya, mulai dari sekarang. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ya, ini yang saya bilang tadi. Ketika kita mau mulai muncul di medsos, teman-teman, harapan saya tidak hanya memulai begitu saja. Ambillah konsepnya. Sama kayak saya. Saya ini nama saya, lengkap saya Apoteker Dwi Yuniati Espon. Tapi ketika saya ngomong nama saya ini di orang-orang yang, apalagi orang-orang baru, pemakai baru para saya, dia nggak akan kenal nama saya seperti itu. Dia akan kenal nama saya Sadwi Prani, karena saya sudah membranding diri saya di medsos itu, nama saya Sadwi Prani. Jadi semua akun medsos saya itu namanya Sadwi Prani Faras. Baik IG, baik TikTok, baik Facebook, baik YouTube, semua namanya Sadwi Prani Faras. Karena saya mau orang mengenal satu nama itu untuk diri saya, gitu. Ya, satu dari nama saya sudah lakukan. Terus dari video. Nanti saya kasih tunjuk ya. Jadi videonya tidak hanya, ya udah yang penting ada botol Faras, yang penting saya ngomong Faras, selesai tugas saya. Jadi tidak hanya seperti itu ya. Bukannya ini saya membuat, ternyata lebih ruwet daripada yang dibilang Mbak Lucy, enggak. Saya nggak bilang seperti itu. Tapi saya juga nggak bilang kalau mau sukses itu mudah. Tidak harusnya seperti itu. Kalau memang teman-teman memang mau benar-benar sukses dan menghasilkan cuan sampai bertahun-tahun seperti YouTube saya itu, ya memang ada harga yang harus kita bayar dari awal. Ya, bayangkan, jangan lagi teman-teman punya mindset Anda ini seorang pembeli di pinggir jalan, warung kelontong pinggir jalan, yang teman-teman boleh makan dulu, bayarnya belakangan. Enggak. Anda ini orang elit. Anda ini adalah orang profesional yang saya anggap pembeli di restoran. Atau kayak di restoran terkenal, atau kayak di McD itu ya. Jadi, kalau kita mau makan di sana, apa yang kita lakukan, teman-teman? Makan dulu atau bayar dulu? Ke kasir dulu Anda atau duduk dulu? Yang dilakukan. Mana dulu? Jawab dulu. Ke kasir dulu. Anda bayar dulu. Ketika Anda bayar dulu, baru makanan itu akan datang. Sama seperti itu. Yang saya mau. Karena kita ini adalah orang elit. Ya, orang-orang profesional ke depannya, harapannya. Walaupun belum semua bisa maksimal. Jadi bayar harga sekarang, makan akan kita nikmati dengan enak ke depan. Pasti. Itu pasti. Bukan sesuatu yang muluk-muluk, tapi itu pasti. Jadi antara marketing dan branding itu tidak berseberangan, itu bersejalan, teman-teman, saya bilang. Ya. Konten juga. Ya, tidak hanya nama tadi. Konten saya juga branding. Jadi dalam konten itu tidak hanya terlihat kita seperti seorang tukang balur, tidak seperti itu. Tapi buatlah konten itu sekali waktu kita punya orang yang memiliki jiwa welas asih gitu contohnya. Kita dilihat di konten itu adalah orang yang bertanggung jawab gitu. Ya, kita dilihat di konten itu
orang yang dipercaya oleh orang. Kayak gitu. Contohnya, misalnya nih, saya kalau pas seminar kayak kemarin itu saya tunjukin. Saya sampai dicari loh sama orang Lombok datang, sampai sama orang Jogja datang gitu kan. Kayak acara saya kemarin yang baru-baru kemarin, teman-teman lihat kan, saya buat acara di Bali. Karena sesungguhnya kan nggak seperti ini yang terjadi. Ya mereka memang mau datang ke Bali ya sekalian saya buat acara gitu. Tetapi di konten, kita buat branding itu. Gimana caranya biar orang melihat, oh ternyata orang ini diperlukan oleh banyak orang. Yang saya buat diri saya diperlukan gitu. Orang sampai jauh-jauh datang dari Jogja ke sini, orang jauh-jauh datang dari Lombok ke sini, orang jauh-jauh datang sampai bawa bis, sampai bawa apa namanya, elep, mobil elep gitu kan, untuk ketemu Bu Prani. Ya, saya branding saya di situ tujuannya apa? Saya dilihat oleh orang itu berarti orang ini berpengaruh di Faras gitu. Orang ini penting gitu. Walaupun itu durasi hanya 1 menit. Walaupun durasi hanya 1 menit. Jadi konten itu jadi nggak hanya sekedar begitu aja. Jadi ada sesuatu yang mau Anda naikkan di situ tentang diri Anda secara pribadi. Karena berjualan itu sebenarnya tidak berjualan produk loh teman-teman, tapi berjual harga diri. Dan siapa sih sebenarnya diri Anda yang sesungguhnya gitu. Terus apa bedanya Mbak Dewi dengan saya? Apa bedanya Mbak Dewi saya dengan Mia? Terus apa bedanya saya, Mia, Mbak Dewi, dan Lucy? Apa terus bedanya? Orang produknya sama, orang manfaat produknya sama, ya kan? Iya kan? Orang sama. Jadi yang harus dibedakan adalah diri Anda. Buatlah diri Anda ini merasa dipercaya oleh orang itu, ya. Intinya orang itu bisa curhat apa saja dengan Anda itu loh. Buat itu, kalau itu terjadi, Anda mau jual apapun dengan dia, itu pasti deal. Buat itu, gitu. Itu yang penting nge-branding itu. Ya, jadi lihat konten saya. Kalau teman-teman lihat konten saya, teman-teman akan nemu, oh, Ibu Prani maunya di konten ini dilihatnya dia itu orang yang bertanggung jawab gitu. Salah satu konten saya, misalkan orang bertanggung jawab itu, jadi di video itu, misalkan saya tunjukin, misalkan orang itu ada transfer hari ini, ya saya kirim hari ini, kayak gitu contohnya. Ya, misalkan ketika saya lakukan balur-balur itu, jadi saya membalur sampai kakinya gitu. Jadi pernah saya ceritain, saya belanja di sebuah toko es. Jadi yang saya lakukan adalah nenek itu saya balur kakinya. Jadi saya balur kakinya dengan pakaian saya masih pakai jas, saya masih pakai sepatu, saya balur nenek itu. Maunya saya di video itu di video itu saya menunjukkan bahwa orang ini punya tanggung jawab gitu terhadap orang lain gitu. Saya menunjukin seperti itu. Ya bukannya kita mau menyombongkan diri, bukan. Tapi realita itu yang terjadi kan. Saya balurkan nenek itu, terus ternyata ketika saya balur, nenek itu merasa baikan, dia bisa berdiri, terus orang-orang di sekitarnya mau beli produk. Akhirnya saya bilang, beli di nenek ini, kalau ada untung, nenek ini yang dapat untung. Saya bilang begitu. Memang itu yang terjadi, kadang memang kita harus tunjukkan apa yang kita lakukan, sehingga itu bisa membuat orang bisa trust dengan kita. Gitu ya. Ya, walaupun terlihat agak sombong, tapi nggak masalah kalau kesombongan kita bermanfaat untuk orang lain, nggak ada yang salah, ya kan? Nggak ada yang salah, gitu. Oke, ya, next, paham ya teman-teman? Jadi kalau YouTube itu agak berbeda kontennya dengan TikTok. Kalau YouTube itu dia lebih edukatif. Jadi misalkan nih ngomongin tentang sampah misal. Jadi orang yang pergi ke YouTube itu dia mau memang tahu banyak hal. Jadi detail dia tahunya, itu bedanya. Kalau YouTube itu begitu. Jadi kalau YouTube itu durasinya biasanya minimal 3 menit, minimal. Baru orang akan puas dengan isinya. Ya, minimal 3 menit. Jangan 1 menit orang nggak mau cari. Kalau YouTube, karena YouTube orang maunya isinya, dia mau tahu yang lebih detail karena dia udah haus. Jadi YouTube itu orang datang ketika dia sudah tahu sedikit sesuatu tentang sampah, misalkan dia tahu sedikit, akhirnya dia masuk ke YouTube dan mencari siapa sih orang yang bisa saya percaya untuk saya beli gitu. Masuklah dia ke YouTube. Jadi konten YouTube itu lebih ke analisa lebih detail. Jadi misalkan nih kontennya
amplas isinya tentang AMLA. AMLA lebih detail, dia gali bagaimana kemampuan si pembicara, si pembuat konten ini bisa membuat orang secara nalar itu mengerti gitu. Itu. Jadi itu isinya YouTube. Kalau TikTok beda, teman-teman. Kalau TikTok itu dia durasinya kalau bisa hitungannya nggak menit, tapi detik. Hitungannya detik kalau TikTok itu. Kalau bisa berapa nih ya? 15 detik ya. Kalau bisa TikTok itu 15 detik itu buatnya bagus. Gimana sih caranya buat video yang begitu bagus tapi hanya 15 detik? Kalau TikTok itu dia semua organ sensor tubuh kita itu dimanfaatkan. Baik mata, telinga maupun musik. Jadi mata, telinga dan pikiran. Sorry, 3 hal ya bermain kalau di TikTok itu. Mata, telinga, dan pikiran. Karena dia mengcombine 3 hal. Video, 1. Kedua, tulisan. 2. 3, musik. Bagaimana teman-teman bisa membuat satu video yang hanya 15 detik ini berisi video menarik, tulisannya menggugah hati, musiknya kena. Jadi momennya dia dapat. Jadi kombinasikan antara 3 ini untuk membuat TikTok video kita langsung dicari oleh orang. Jadi TikTok itu mainannya sensor organ kita tuh 3 main. Makanya jangan hanya 1. Misalkan nih videonya ini sudah tentang jualan gitu. Kita nunjukin banyak dapat uang. Misalkan nih orang kan di sana sudah marketing, berarti kan di videonya sudah marketing. Jadi bagaimana orang kesentuh tidak hanya di marketing. Nah, sekarang teman-teman masukkan hatinya dia. Di tulisannya teman-teman mainkan di situ, ya. Kesuksesan itu berarti ada doa ibu yang berperan. Misalkan seperti itu, berarti ada hati main di situ. Ya kan? Tidak hanya uang dilihatnya, tapi ada hati juga main di situ. Terus musiknya teman-teman sesuaikan dengan apa yang teman-teman mau mainkan. Jadi gitu teman-teman. Jadi ada pikiran, ada telinga, ada mata. Langsung gitu. Kalau TikTok itu main di situ 15 detik, jadi gimana caranya? Jadi. Gitu. Paham sampai sini? Paham nggak? Ini teman-teman ngerasa dapat nggak? Dapat nggak? Dapat nggak? Ini yuk coba komen dulu, dapat nggak? Agak-agak sih memang, ya. Nih, kalau branding itu orang tahu kita itu siapa? Who am I? Orang tahu, ya. Who am I? Nah, sampai situ dulu. Ini udah selesai materi saya, tinggal saya tunjukin bukti-bukti bahwa TikTok itu sudah memberikan sesuatu juga terhadap terhadap perkembangan jaringan saya. Jadi apa ya? Ini Mbak Dewi waktu saya lagi berapa ini? Kalau masih banyak lagi. Cuma kalau sedikit ya saya stop. Banyak aja Bu. Masih banyak aja. Dapat sesuatu nggak dulu? Kalau nggak dapat ya rugi ya. Mbak Tata, betul urusan dengan trust. Ya, betul urusan Dapat dengan Bu. trust. Teman IT sekarang Bu. Apa? Ayo Pak. Sekarang zamannya IT, jadi memang harus banyak di IT ya. Ya, menyambung cerita Bapak. Intinya begini Pak. Bisnis jaringan itu dasarnya adalah jaringan Pak. Ya, bukan jualan, bukan hanya TikTok shop-nya Bapak. Jadi makanya saya kembalikan lagi. Maunya saya habis ini saya ngomong kembalikan lagi dasar fitrahnya kita ada di Faras ini apa? Bukan hanya sekedar jualan, bukan hanya sekedar konten, bukan hanya sekedar Anda punya TikTok shop, bukan. Tapi kita ini seorang network marketing, kita ini seorang pebisnis jaringan. Bukan hanya seorang konten kreator, bukan hanya seorang penjual, pedagang, tapi kita adalah seorang pebisnis, pemain gitu. Kalau misalkan Anda tidak punya kemampuan sebagai seorang konten kreator, bukan berarti nasib Anda selesai di sini, bukan. Karena ujung-ujungnya dari semua apa yang saya ceritakan ini harusnya ini ke jaringan lagi.
Bukan endingnya Anda seorang yang ahli membuat video, bukan. Saya nggak mau terjadi seperti itu. Jangan salah lagi. Masuknya nanti salah. Jadi nggak nemu ini. Nanti maunya menjadi seorang profesional network marketing, jadinya Anda seorang profesional kreator video. Nanti nggak nyambung nanti jadinya ujung-ujungnya. Ya, paham nggak? Jadi manfaatkanlah TikTok ini sehingga teman-teman bisa menggali daftar nama terus memasukkan ke jaringan. Ujung-ujungnya itu lagi. Makanya nanti saya maunya ke situ, Pak. Saya maunya ke situ nanti. Tetapi Anda pun teman-teman nggak punya minat di TikTok, nggak apa-apa. Intinya Anda di luaran banyak hal yang bisa dilakukan untuk bisa mendapatkan jaringan gitu ya. Secara offline saya membangun jaringan ini sejujurnya dari awal itu dari 100%, 70% itu teman-teman offline sebenarnya. Sampai saya ketemu Ibu Cecilia yang di Lombok itu awalnya dari Ibu Gaura yang di Bali yang saya ketemu secara pribadi, kontak fisik secara pribadi. Akhirnya dari Ibu Gaura ini naik terus ke Bu Putu Swastini, naik terus ke teman saya di Karangasem, naik lagi ke teman yang di Momere, baru ketemu yang namanya Ibu Cecilia. Gitu contohnya. Jadi awalnya sebenarnya offline sebenarnya awalnya. Jadi tidak menutup kemungkinan gitu ya. Jadi jangan salah. Nanti teman-teman 100% waktunya hanya untuk konten, nggak begitu. Salah nanti kembali lagi ya. Jadi kembali lagi ke 7 langkah sukses teman-teman itu, ingat itu. Tapi ini sebagai tambahan karena sekarang lagi viral sekali dan ternyata memang memberikan manfaat buat saya. Jadi ingat lagi fitrahnya, jangan sampai salah. Ya nanti Anda kursus konten kreator nanti, jangan. Ya intinya tahu sedikit, tetapi Anda punya kecerdasan sendiri untuk merangkai itu sehingga jadi apa yang menjadi tujuan kita. Kalian udah sini nggak? Nemu nggak? Nanti saya mau ngomong dengan Mbak Lucy deh. Dia baru partner saya ini di TikTok nih. Ya, oke, next. Kalau teman-teman merasa mendapatkan sesuatu, saya akan next ya. Ya. Ini contoh, saya bilang. Nah, ini contoh. Ini saya bilang saya contoh. Ini teman-teman bisa baca. Ini orangnya ngaku benjolan payudara. Ya kan? Nah, ini kalau saya bahas ini panjang. Ini saya nggak bahas ya. Teman-teman tahu kan, ketika orang chat kita, terus dia tanya apa yang harusnya runutan yang harus dilakukan, ini saya nggak mau ngajarin. Silahkan tanya mitra atasnya. Jadi jangan sampai orang tanya A, langsung teman-teman jawab A, D. Halo Bu, Ya, sempat freeze Bu. oh sempat freeze ya. Sampai mana saya nge-freeze-nya? Udah. Udah. Sekarang udah? Udah. Normal. Udah aman. Aman Bu. Sampai mana saya nge-freeze-nya tadi? Sampai mana? Sampai ada yang tanya langsung jawab Bu. Oh ya, oke. Coba jawab dulu. Teman-teman, kalau orang tanya A, teman-teman jawab A, atau teman-teman jawab Z. Itu aja dulu deh sebagai pemicu awal. Apa? Kalau orang tanya A, teman-teman langsung jawab A, atau teman-teman jawab Z dulu. Ayo jawab dulu, saya nggak mau ngomong. Z Tanya dulu, Z. balik Bu. Ah, Tanya balik Bu. tanya balik, jawab Z, tanya balik. Ya, jadi kalau orang tanya A, dari pengalaman saya, jangan langsung jawab A. Tapi saya nggak mau cerita ini, kalau cerita ini panjang. Ya, teman-teman boleh lihat beberapa dari slide saya. Orang tanya A, saya jawabnya A, enggak, atau Z. Ya. Intinya, ketika orang bertanya itu di awal, ketika kita dapatkan customer dari online, intinya yang teman-teman harus, karena saya nggak bisa panjangan cerita, intinya teman-teman hanya harus membuka 3 hal. Berapa hal jadi? 1, buat orang kita ini memang orang yang layak dipercaya.
Ya, saya ini orang yang layak dipercaya itu. Terus orang ini kemana mau mencari saya ketika anggaplah kasarannya kita kabur gitu. Anggaplah begitu kasarannya. Entah teman-teman mau nge-add dia di medsosnya dia yang lain, entah teman-teman mau masukkan dia di grupnya teman-teman, monggo silahkan. Intinya tujuan kita, orang ini merasa ketika dia transfer ke kita nggak kabur. Karena kita sudah melakukan sesuatu dengan dia, sehingga orangnya bisa melihat keseharian kita, kegiatan kita sehari-hari itu. Itu prinsipnya pertama. Terus yang kedua, orang ini terjawab apa yang menjadi keinginannya bertanya ke kita gitu. Ya kan? Itu misalkan dia mau tanyanya, saya mau beli. Pasti dia sebenarnya beli itu, dia kok ngomong begitu, itu bukannya mau beli. Enggak, dia sebenarnya tujuan utamanya, bisa nggak sih obat ini menyembuhkan apa yang saya rasakan? Gitu kan? Kalau seandainya teman-teman tidak bertanya, Anda ini sakit apa sih? Ngena nggak apa need-nya yang sesungguhnya? Atau hanya sekedar Anda menjawab saja, ya saya memang jualan gitu. Nggak akan kena. Dan saya nggak yakin teman-teman akan deal di situ. Saya nggak yakin itu terjadi. Pokoknya itu ya. Pokoknya gitu prinsipnya lah. Intinya gitu. Ketika orang jawab A, Anda harus jawab Z. Tapi dalam perjalanan dari A sampai Z ini, Anda harus punya logika dan permainan di situ. Sehingga orang kegiring, satu, trust, dua, tahu dia tidak akan hilang, lost kontak ketika kita kabur. Gitu. Anggaplah gitu kasarannya. Terus need-nya kecapai. Need-nya dia, apa yang sesungguhnya dia cari dengan dia kontak kita itu terpenuhi. Itu. Terus baru berapa itu? Baru 2 atau 3 adalah pokoknya yang berikutnya jangan sampai dia lepas gitu. Karena apa? Karena di dunia online ini perang harga ya. Beda dengan kita yang beli itu tetangga misalkan atau saudara atau apa. Itu nggak akan pernah terjadi perang harga karena kita sudah kontak secara fisik. Tapi di online itu yang terjadi adalah perang harga. Terus apa yang harusnya teman-teman lakukan? Kita harus counter dia bahwa bagaimana caranya saya nggak tahu lah. Saya nggak mau tunjukin ya. Ini biasanya saya lakukan transaksi dengan member-member baru saya. Bagaimana dia bisa itu ya. Jadi bagaimana caranya mengcounter itu sehingga dia di luaran tidak mau mencari sesuatu yang lebih murah begitu. Entah bagaimana caranya teman-teman bermain, monggo lah. Saya persilahkan itu. Pokoknya mindsetnya nemu itu ya. Jangan sampai dia mencari di luaran. Entah bagaimana caranya Anda mengkreatifkan begitu. Karena ini waktunya sangat terbatas. Oke ya. Pokoknya begitu. Nah ini tadi kembali lagi. Ini orangnya dia mau order dan dia bilang ada benjolan payudara. Intinya saya chat begini, terus akhirnya saya chat begini ya. Intinya orangnya bilang, saya sering lihat Kak di TikTok. Itu dia bilang seperti itu. Berarti orang ini ngechat ini, berarti orangnya follow dan memperhatikan saya di TikTok. Berarti branding saya sukses di TikTok. Ya kan? Iya, sampai akhirnya dia beli paket terapi 3 botol Kolasi. Akhirnya dia deal transfer 1.050.000 gitu. Ya. Tapi dalam perjalanan itu kembali lagi teman-teman harus pintar mengolah dari A sampai Z. Silakan konsultasikan dengan mitra atasnya. Oke, itu yang pertama ya. Akhirnya branding saya tercapai. Terus yang kedua, saya khusus punya siaran untuk WA. Intinya gini teman-teman. Ketika kita berjualan di medsos, apapun itu, baik di YouTube, baik di Facebook, baik di TikTok, baik di IG, jangan hanya berhenti sampai di medsos itu. Jangan hanya berhenti sampai di IG, jangan hanya berhenti sampai YouTube atau di TikTok, tetapi berhentilah sampai di WA. Kalau Anda masih belum berhenti di WA, saya bilang belum sukses. Berhentilah sampai di WA. Kalau teman-teman sudah sampai dapatkan WA-nya, baru saya bilang itu sukses. Nah, saya membuat satu siaran WA sampai segininya saya dapat khusus ini dari TikTok saja. Siaran saya nomor 8 itu khusus dari TikTok. Ini tanggal 26 bulan 10 dan sekarang Desember. Berarti kemungkinan sudah 2 kali lipat dari ini saya, ya. Ya, teman-teman, ya. Jadi itu. Nah, ini 1 hari sampai segini saya dapat dari TikTok loh. Dari TikTok. Ingat, jangan hanya Anda, teman-teman,
bangga, oh follower saya banyak di TikTok. Enggak, kita ini bukan artis. Kita ini pemain, pebisnis. Kita itu bukan artis. Saya bilang kemarin, ya banyak ini saya, member saya sendiri pun bilang, Bu, gengsi dong, follow banyak orang. Loh, lihat akun saya saya tunjukin. Saya ini follow lebih banyak daripada follower saya. Oh, saya ini bukan artis, walaupun saya follow lebih banyak orang, urusan lu. Lu bilang saya lebih banyak follow orang ini karena follow banyak orang sehingga dia di-follow, ya nggak urusan saya. Saya tidak butuh dikenal sosok artis. Nggak. Kalau artis dia butuh centang biru, dia memang butuh gengsi itu. Saya nggak follow orang, tapi orang follow saya. Itu bahasa artis itu. Kalau kita nggak, kita butuh makan, kita butuh uang, kita follow aja orang. Entah siapa, ya udah kita follow aja. Kalau seandainya dia melihat kita bagus, dia akan follow back. Dia akan follow back. Jangan teman-teman gengsi di situ. Makanya lihat TikTok saya. Saya lebih banyak follow orang ketimbang orang follow saya. Jangan gengsi karena hasilnya seperti ini gitu. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman mau belajar banyak di TikTok, jadi jangan banyak belajar di saya, karena TikTok dia membuat customer-nya cerdas sendiri. Ya, dia banyak buat webinar, pokoknya ikuti webinar yang dibuat oleh TikTok. Intinya banyak aturan yang TikTok buat untuk menjaga brandnya dia, untuk menjaga TikTok. Jadi banyak sekali aturan, saya beberapa kali sempat ditangguhkan oleh saya, sehingga saya belajar di situ beberapa hal yang memang benar-benar riskan untuk kita munculkan, sehingga kita tidak boleh melakukan di TikTok. Jadi teman-teman harus belajar banyak. Ya. Jadi webinarnya ada. Gitu. Nah, ini juga contoh. Lihat tuh. Selamat pagi, Bu. Saya melihat iklan Saras ini di TikTok. Dia bilang iklan, sedangkan aku tidak pernah beriklan. Saya tidak pernah beriklan. Saya tinggal di Jakarta tuh. Ya kan? Nah, ini juga saya dapat, nah ini contoh bagaimana saya memainkan orang-orang TikTok itu untuk masuk ke apa saya bilang, ke fitrah kita menjadi orang pebisnis jaringan. Jadi ketika teman-teman hanya mendapatkan satu saja daftar kontak dari TikTok, mainkan itu teman-teman. Mulailah untuk menggiring dia, mulai ikut ke webinar, mulai ajarkan dia mengajak mitranya ke webinar. Intinya, kerahkanlah kembali kesaktian teman-teman untuk 7 langkah sukses itu. Ketika sudah mendapatkan kontak. Jangan berhenti puas sebagai konten kreator TikTok. Enggak, nanti salah lagi teman-teman. Makanya saya pun sering bilang untuk teman-teman elit saya bilang ya, oke, Anda memang ditugaskan untuk mendapatkan Bitcoin. Tetapi jangan mentok hanya di Bitcoin gitu. Sama seperti itu, kalau teman-teman melihat TikTok ini hanya sebagai konten kreator, Anda akan terjebak di situ. Sama, Bitcoin juga Anda akan terjebak di situ. Nah kan saya bilang, ya nggak usah Bitcoin, yang penting ini tujuannya, ya lakukan. Dan buatlah otak kita itu satu langkah lebih maju dari Bitcoin gitu. Oh ini Bitcoin sudah ada, sekarang apa? One step forward-nya apa gitu. Jadi punya sesuatu teman-teman yang nggak dipunya oleh Bitcoin. Ya, saya sering bilang teman-teman elit, ada teman-teman elit di sini ya. Makanya saya kalau orang sudah di sana gini, emosinya tinggi, kadang saya agak menurun di situ, saya beralih ke orang lain. Karena kadang butuh sosok seperti itu gitu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh orang yang direkomendasi oleh Bu Eni namanya. Tuh lihat teman-teman, enggak baca ini ya. Saya dapat nomor Ibu dari Bu Eni. Saya dapat kontak ini karena saya dikasih oleh orang pelanggan para saya, Bu Eni. Bu Eni gitu. Terus akhirnya dia bilang, oke Bu, saya baru dapat cerita. Nah, habis ini kita konsultasi. Jadi seperti itu ya, mulai arahkan dia. Ketika ini join, Anda akan dapatkan ini gitu. Jadi bisnis jaringan itu seperti ini gitu. Oke, paham ya sampai sini ya? Udah, ini contoh-contoh Mbak Bia ketika lagi live. Saya nggak tunjukin karena waktu saya sudah habis. Ini juga, jadi sambil packing kita sambil live di TikTok gitu ya.
Jadi logaritma TikTok itu adalah ketika teman-teman live, video teman-teman akan diputar lebih cepat ke orang banyak, gitu, orang banyak, gitu, ya teman-teman. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah apa yang sudah saya lakukan. Jadi teman-teman bukan mendapatkan sesuatu berupa teori. Kalau teman-teman di luaran belajar dari coach, dari di luaran yang memang seorang ngakunya ahli, tapi belum tentu dia melaksanakan dan mendapatkan hasil. Kalau saya bilang, saya sudah tunjukin tadi dan saya sudah mendapatkan banyak member yang sampai repeat order 1 poin seperti tadi yang Mbak Mia bilang itu, ya kan? Jadi lakukanlah karena ini sudah terbukti. Tapi sekali lagi saya bilang, jangan sampai lupa fitrah teman-teman. Ya, jangan, tidak hanya sebagai konten kreator di sini, gitu. Ya, jadi tetap bagi waktu untuk teman-teman bisa berjalan sebagai seorang pebisnis jaringan. Ini saya kasih contoh ya. Nih, saya kasih contoh satu video saya. Jadi seperti ini hebatnya. Jadi ini yang CO 6 orang yang menunggu yang belum saya kirimkan. Dan ini ternyata orang yang CO 6 orang ini ngambilnya tidak hanya 1 botol. Kadang dia ngambil langsung 3, langsung 2, bahkan ada yang ngambil langsung kayak care hot itu dia ngambilnya langsung 6 kayak gitu. Ya, kalau teman-teman lihat nih, dia CO-nya pagi hari, dini hari jam 3. Dini hari ini kita lagi tidur, dia CO nih jam 1:30 pagi ini dia CO-nya. Jam 1:30 pagi dia CO. Jadi nih jam 9 saya udah tidur dia CO. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi kembangkanlah itu, jadikan itu sebagai toko yang tidak perlu dijaga tapi menghasilkan. Ya, teman-teman ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kembali lagi di end saya mau ngomong, ingat kembali fitrahnya ya. Kesalahan kebanyakan orang lah bekerja terlalu keras untuk mencari uang, tetapi lupa untuk ngebangun aset. Ya, salah satu tujuan saya untuk mau membagikan ini ke teman-teman adalah apa? Karena nggak akan pernah bisa Faras itu viral di TikTok kalau saya sendiri aja sukses dan Mbak Lucy sukses di TikTok. Nggak akan pernah bisa. Jadi butuh gebrakan secara bersama-sama, teman-teman juga melakukan hal yang sama. Tetapi saya bilang, saya nggak akan mungkin lagi melakukan webinar seperti ini, saya bilang tadi sama teman-teman, karena ini hanya sedikit persen dari keseluruhan tugas kita sebenarnya di bisnis jaringan. Makanya sebenarnya saya bukan orang teknis. Ya, ini saya buat sekali untuk leadernya lah minimal, dengan apa yang saya sampaikan. Kalau seandainya Anda merasa apa yang omongan saya ini bermanfaat, silahkan Anda buat lagi seperti yang saya buat. Begitu. Karena saya sejatinya adalah bukan konten kreator, tapi saya seorang pembangun aset. Ya, walaupun itu memang menghasilkan untuk membantu pembangunan aset. Ya. Jadi uang tidak membuat kita kaya, asetlah sebenarnya yang membuat kita kaya. Gimana teman-teman? Setuju ya. Next. The last one. Kerja keras untuk sukses susah, tapi hidup miskin juga susah. Maka pilihlah susahmu. Ya. Oke, habis sudah. Thank you, teman-teman. Waktu saya kayaknya lebih lagi sedikit, jadi mohon maaf atas waktu yang lebih. Tapi harapan saya, ini sesuatu yang berharga, yang saya miliki, yang bisa teman-teman manfaatkan. Harapan saya kembangkan ini karena banyak hal tadi kunci-kuncinya saya sudah katakan dari mulut saya tadi. Intinya teman-teman harus kembangkan itu lebih banyak lagi ke depan sehingga lebih pro lagi dari apa yang saya sampaikan. Saya berjalan di Faras ini awalnya saya dari Pak Putu itu hanya mendapatkan clue teman-teman. Jadi walaupun saya dekat secara pribadi hubungan dengan Pak Putu, tapi kalau ketemu saya dengan Pak Putu tidak pernah berbicara bisnis. Tanya, orang boleh tanya. Ya, siapapun tanya boleh tanya. Saya sama Pak Putu itu kalau ketemu tidak pernah banyak bicara. Sedikit saya bicara, tapi omongan kita itu sesuatu yang penting. Dan tidak pernah sama sekali berbicara masalah bisnis gitu. Jadi saya selalu mendengar kalau ketika dia ngomong dengan Pak Alid, ketika dia ngomong dengan Pak Pak, saya selalu dapatkan satu katanya dia sebagai clue saja. Jadi clue itu yang saya catat, yang saya kembangkan di otak saya, ini saya harus tekuni ini. Entah akhirnya bagaimana saya caranya, di luaran saya dapatkan itu. Karena
clue dari Pak Putu hanya itu satu sebenarnya kuncinya yang akhirnya dia kembangkan sehingga bisa sukses. Itu teman-teman ya. Jadi harapan saya tadi sebenarnya banyak hal yang bisa saya kembangkan, cuma karena waktu. Jadi clue-nya teman-teman harus dapatkan dan kembangkan sendiri dengan timnya masing-masing gitu ya. Jadi webinar penghujung tahun, semoga tahun depan kita lebih baik lagi dan bisa tur keliling luar negeri ya, keliling Eropa kalau bisa bersama saya. Jadi saya tunggu teman-teman untuk bisa go to the next level di bonus yang sudah disediakan di 2023 oleh Faras. So thank you. Jadi happy weekend buat teman-teman. Dadah, Mbak Dewi. Wah, luar biasa banget Bu materinya. Keren Bu. Makasih banyak. Banyak ilmu yang saya dapat soal TikTok. Sekarang kita tinggal action, dan action. Mungkin gitu aja ya. Dan mohon maaf kalau banyak salahnya. Jangan lupa di kameranya on dulu. Kita foto nggak Bu? Boleh? Kalau mau foto boleh, yuk. Sebentar, kayaknya rada tata. Mbak Dewi bisa foto? Saya bantu dari sini Bu ya. Iya, oke lah. Mbak Lucy ini laptop saya. Gitu dia. Oke, silakan dibuka kameranya ya. Habis belajar, mana nih senyum-senyum bertarungnya? Siap bertarung. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Oke, lagi sekali. Oke. Siap ya. 1, 2, 3. Sudah. Makasih Mbak Lucy. Makasih teman-teman. Makasih. Kita tutup aja ya. Makasih semuanya. Tutup ya Bu ya. Silakan. Makasih juga Mbak Dwi. Makasih. Makasih. Halo Mbak Lucy. Suara Mbak Lucy teh unmute. Nggak kedengeran. Iya, halo Pak Umar. Terima kasih sudah belajar. Iya, Mbak Lucy TikTok Shop itu kan seller itu enggak? Iya, saya kan udah kirim cek grup ya. Iya. Kemarin saya mau masuk diminta KTP, jadi saya nggak mau. Tapi KTP dipakai untuk pinjam duit. Izin lab.